bilang saya lebih pintar dari murid Kristus juga. Kau siapa? Ya kan tinggal dibuktikan aja, Bre. Gak bisa dibuktikan, kan jawabannya di dalam botol dibilang. Bray. Lalu kamu merasa lebih pintar dariku, Bray? Kau uji nggak kamu, Bray? Enggak, kau berani uji nggak? Udah, kau terlalu banyak ngomong, kau berani uji nggak? Gitu. Pernyataan tidak tanggung jawab kan, kurang ajar. Ya udah, dia takut. Kau pernyataannya udah selesai. Oke. Nah, berarti salah parameter kamu kerdil. Udah biar saya ngajarin kamu. Kamu nggak ngerti bedanya fakta sejarah dengan dongeng. Yang mau ngajarin saya. Sebentar. Siapa? Pangkat kamu apa? Ngajarin saya. Pangkatmu apa sekarang? Pangkatmu kan apa? Coba open cam kau dulu. Sama kayak Kristen lainnya, kalau dalam berbahasa tuh punya definisi sendiri. Jadi repot. Biasakanlah, jangan memperkosa bahasa gitu loh hanya demi keimanan. Sampaikan argumen saya nggak berani. Bang Vincent bisa tunjukkan catatan seorang sejarawan yang menceritakan di luar Bible yang menceritakan ketika Yesus disalib ada gempa. Saya berani kasih 10 juta cash hari ini juga kalau ada catatan itu. Saya kalau argumen saja, jangan at home. Saya bisa sekali at home, lo gampang sekali malah. Tapi gini, kalau argumen aja, sampaikan argumenmu, tidak usah bilang, nggak paham kamu. Nggak gitu caranya orang argumen, bos. Saya bisa udah. Kamu juga Vincent, dengar Vincent. Kamu dari tadi juga bilang kita semua nggak paham loh. Berarti kamu ad hominem juga. Ayo kita pakai standar yang sama. Saya ikutin akal-akalan kamu. Ayo. Udah akal-akalan kamu. Bentar gini. Maksudnya baik. Vincent, dengarkan saya baik-baik. Saya bilang sama Anda. Dengarkan saya ya. Vincent, dengarkan saya. Orang ngaco ini mikirnya, nggak sesuai yang baik kita persoalkan. Gitu loh. Dengar, saya selesai dulu. Enggak, kamu sudah salah. Kamu mempersoalkan yang nggak kita persoalkan. Gitu loh. Ketika kamu menjawab persoalan yang kita tidak persoalkan, itu bodoh namanya, saya katakan. Makanya saya bilang kan, kalau diskusi itu usahakan argumen yang kita poin, nggak usah dominan poin. Tapi ini manusia kok bisa diam gak kalau tuh? Orang mau ngomong kok potong terus. Ya, dengar baik-baik ya. Roh Kudus saja aku yang ngajarin. Kau mau ngomong apa? Bre, berani orang Kristen bilang katanya kau berani nggak Bre open game? Tapi di HP Yesus berani nggak open game? Alkitab. Coba kau tantang kau open ngajar di game. mana? Iya, kau ngajar di mana? Kau ajar di mana? Di mana kau ajarin, Bang? Ku ajarin dalam botol ini mau ngomong apa? Ku ajari dalam botol ini mau ngomong apa kau? Kau ngomong jangan salah-salahan. Ngajar di mana? Kenapa? Ku ajarin dalam botol ini kau mau ngomong apa? Kudus di mana? Bang Bre. Mau ngomong di botol ini, kau budek kau. Abang coba install dulu Alkitab Bang di HP-nya. Ku ajarin dulu. Kau bisa lihat dia ada di sini. Kau Aplikasi bisa lihat dia ada di sini. Install dulu, Bang. Ngomong. Dengar dulu, Bang. Sabar. Aku baik-baik ini sini. Gak usah marah kau. Aku Coba gak install takut dulu dengan kau. Alkitabnya. Perkataan yang keluar dari mulut bisa kau bertanggung jawab kan enggak? Kau ngajar Kudus. Bisa, sangat bisa. Jangankan penyembahnya, Roh Kudusnya ku ajarin. Iya. Siapa? Bang Bre. Apa yang udah kau pelajari tentang kehidupan ini? Sabar dulu, Bang Pintar Bre. jadi murid Yesus. Sabar dulu, Bang Bre. Lego, jangan marah-marah dulu. Aku cuma mau ngebantu aja sih. Coba install dulu Alkitabnya dulu. Coba Bray, udah bisa belajar baca kitabmu belum Bray? Ku tantang kau Bray, Roh Kudus saja ku ajari baca ini Bray. Coba, penyembahnya bisa nggak baca ini? Baca dulu Bray. Kita pas. Ayo, ku tantang kau, jangan pelotot-pelotot lah. Silakan. Jangan pelotot-pelotot lah kau. Sabar. Ayo, baca. Sabar, Bang More. Yuk. Kau ini. Sabar. Gak usah petentang lah penyembah Roh Kudus depanku. Saran saya Bang Bre, coba pasang dulu, install dulu Alkitab. Ini saya arahkan untuk buka tafsiran di dalam aplikasi, Bang. Ini bapak-bapak gereja loh ini. Jangan nggak sembarangan loh ini, Bang. Iya. Makanya aku malas ngobrol sama tingkat jemaat. Tingkat jemaat itu miskin literasi masalahnya. Pengetahuannya dangkal, cuma tahu dongeng gereja. Itu masalahnya. Modal terjemahan LA itu loh masalahnya. Jangan asal-asalan kalau kau bicara, weh. Terus karena emang nggak ada dorongan. Asal-asalan kataku tidak. Asal-asalan menurut kau.
Sok aku tanggung jawab. Kau maunya apa? Kau maunya apa? Kau maunya apa? Sebut kau maunya apa? Jangan terpancing. Abang Bre jangan terpancing, Abang Bre. Bang Bre, Abang Bre. berani debat akademis dengan Moreng nggak, Bang Bre? Kau udah belajar Sudah, sampai sudah, sudah. Bang Bre mana? jangan terpancing ya. Bang Bang Bre Bre, jangan berani- Gak usah pelotot-pelotot kau. Jangan mentang-mentang muka kau serem aku takut. Ya. Tak takut aku. Bang Bre juga sabar, Bang. Bang. Kau Sabar, ngomong sabar, nggak ada semuanya. isinya. Kau ngajar Roh Kudus kapan? Ini barusan Sudah. nih. Roh Kudus. Kamu tahu nggak bahasa Ibrani? Ini aku ajarin. Kau sembarangan kau bicara bodoh. Kurasa Sudah, kau sudah, terlalu sudah. bodoh. Ini, Kau baru Bang belajar Bre, apa? Bang Kau Bre, sampai semuanya. tingkat mana? bentar, saya mau ngomong. Bunda Susi monitor. Bentar, saya mau ngomong. Bang Bre, Bukan dong. Anda kalau di sini, Anda kalau di sini, tolong debat akademis, pakai ilmu, Belajar sampai pakai mana? literasi. Jangan dikit-dikit Roh Kudus, Roh Kardus. Itu apa? Itu Iya, nggak akademis itu di sini. kacamatanya buka dulu, biar mabuknya kelihatan kau. Biar kau kalau Jadi, lagi mabuk kelihatan, Anda kalau- kacamatanya buka Anda- dulu. Gini Bang Bre, Anda kalau memang merasa nggak punya ilmu, nggak cukup literasi, ada baiknya Anda turun nonton. Jangan ngeyel, ngotot di atas tanpa literasi. Anda diketawain sama orang lain, Bang. Jangan mempermalukan diri Anda di sini. Oke, terima kasih, silakan. Gini, kalau orang cuma taunya mabuk, nggak pernah baca Bibelnya, cuma tahu dongeng gereja, miskin Bukan. literasi jadinya. Pernyataanmu, pernyataan hujatan, kau bungkus pernyataan. Kau lebih pintar dari murid Yesus. Kau siapa? Bang Bre, di sini mau apa? Mau diskusi atau bagaimana ini? Bukan, tunggu dulu. Saya belum nanya. Ini belum nanya. Ini saya baru. Nah, Ini baru intro gitu loh. Dari awal Biar dulu. orang-orang Baik seperti dulu, Bang. ini, orang-orang Ya. seperti ini jangan dicampurkan lah. Jangan dicampur. Kau kalau nggak terima, kau tinggal bener-bener turun. disintegrasi Bang nih. Bre, Nak Bray, kalau kau tak terima, kau tinggal keluar, Nak Bray. Beres, Nak. Gitu. Bukan, Atau saya mau Masalah kita kau Abang keluar, Nak. diarahkan nggak mau, Bang Kau Bre. keluar. Kau jelaskan dulu apa yang Iya, kau bilang Bang. itu. Bang Bre kan mana ya? Masa kayak gitu nggak ngerti, Bang? Abang diarahkan pun nggak mau. Kayak mana? Ya nggak Tunggu ngerti dulu, lah. Bang. Dia nggak ngerti. Maksudku, Sekolah pun dia- belum pernah dia. Sekolah Kalau tambal kalian- ban itu, sekolah tambal ban. Siapa sekolah Iya, tambal Bang. ban? Jangan gas dulu lah, Bang. Nggak baik lah kayak gitu, Bang. Iya. Enggak, aku mau nanya. Aduh. Oke, aku mau nanya. Ya, ya, Tunggu sabar-sabar dulu, ya. ya. Ini ya diskusinya yang kondusif dan Kak Yokanan tolong jadi moderator ya. Karena saya sendiri kalau jadi moderator pusing saya ini. Aduh. Aneh moderatori aja deh. Aneh moderatorin aja. Biar Bukan untuk gitu. untuk menghadapi orang pinter kayak Rizky ini, saya lawannya. Iya, silakan. Oh. Apa? Mau Udah minum ambil topik apa? Udah. Bre, Kau udah minum cap tikus hari ini, Kang? Udah, Kau minum cap tikus hari ini. Tuh, Bre, bagus. sudah. Kita semua bisa membedakan ya. Tolong, Siapa nih, menghujat? Saya tidak Nih, menghujat. Bray, Apa? ya, kutunjukkan nih masalah kitab kau. Kutunjukkan apa? Kau mau ngomong soal Roh Kudus sama aku kasih kau 3 Bibel. Selesaikan masalahnya di Bibel sini. apa? Ayo, nih. Sabar. Diatur Apa? emosinya, kawan-kawan. Nih, sabar. Bukan, aku mau nanya, Kalau dia masih kata dia pengaruh cap ngajar. tikus sadar. Kau mengajar Roh Kudus kan? Iya, aku yang mengajar. Kenapa kau nggak terima kau? Maksudnya? Maksudmu apa? Ya elah. Kau ngajar siapa? Roh Nih, Kudus ya. siapa emang? Tahu Roh Kudus yang kau sembah. Kalau buat Siapa? aku itu muridku, kenapa Siapa kau nggak yang- terima? Siapa yang nyembah Roh Kudus? Kau Itu ngomong Roh masalah Kudus. salah. Kau ngomong jangan Ya salah-salah kata bodoh. kau. Kau sembarangan sekarang kau gini bicara. aja. Gini aja. Kita Nggak mau pasti dialog kan? Bibel itulah. Bre, Itu cuma Apa? Kau tulisan yang mau kau pakai baca. bahasa apa? Bahasa Kami Indonesia. baca itu kan minta hikmat. Bahasa Indonesia, Bukan bahasa asal-asalan Inggris. baca. Bre, Ah, Bre. bullshit, hikmat Tuhan itu cuma hayalanmu, Bre. Nah, Bre, Bre itu cuma bukan LKS, berhayal Roh Bos. Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Bre, gini aja, kita mulai aja debatnya. Kamu siap nggak, lawan Moreng? Saya mau nanya, Siapa? saya bukan mau ngedebat. Saya nggak mau ngedebat. Susah kalau miskin literasi Cuman kayak nggak gitu. datangnya di manusia nih Susah kalau saya karena- bicara dengan orang miskin literasi. orang apa? Ngehujatnya di mana, Bre? Literasi. Ngehujatnya di mana? Literasi, Abang Bre kalau mau tanya silahkan. Iya, kau miskin Ada waktu literasi. 1 menit. Oke. Mulai deh. Apa Sekarang, kau silakan. Roh Kudus dan apa maksudmu? Sekarang, silakan. Kenapa aku nggak takut dengan Roh Kudus? Mau ngomong apa kau? Bukan, maksudmu apa kau ngajar Roh Kudus Roh kapan? Kudus cuma hayalan kau. Roh Kudus Hayalan cuma kau? hayalan kau. Aku nggak takut dengan namanya Roh Kudus. Kau nggak kenal Hayalanmu. jawabanmu.
Jawabanmu nggak berbobot, Bos. Saya kira Ya, itu kan menurut pertanggungjawaban. Kau sekarang gini, ngajar Roh Kudus. sekarang gini, bilang, ketika kau ada lebih tukang pintar dari tambal ban, Kau siapa? ketika ada tukang tambal ban ya, Ilmunya nanti. ngomong nggak berbobot, Yang nggak berbobot Bang itu Bre, pernyataanmu, biarlah, Bang. bodoh. Bang Bre, Gini. aduh. aduh, Gini Bang Bre, gini Bang Bre. Tidak mampu. Gini Bang Bre, gini Bang Bre. Bang Bre, Ya. gini Bang Bre. ini contoh Bang Bre kan ajaran tahu. kasih nih, ajaran kasih kayak gini nih. Bang Bre, mungkin saya bisa nambahin dikit ya, More ya. Murid Yesus itu Ya, nggak pernah gimana? diajarin tentang Roh Kudus, Bang Saya Bre. tidak Nggak pernah kenal Roh Kudus. Nggak ada. Murid-murid Nggak Yesus ada juga nggak ada kenal. yang membaptis Nggak dalam ada yang nama Putra dan Roh mengenal. Kudus, nggak ada. Nggak ada. Kenal pun enggak gitu loh. Anda buka Iya. Bible Anda. Kau nggak Anda buka Bible Anda. Anda buka Bible nggak? Tolong buka. Nggak ada yang kenal. Buka itu di apa? Kisah Para Rasul ya, More ya kalau nggak salah ya. Coba Anda buka. Ada nggak yang kenal? Nggak ada yang kenal. Halo. Wah kejebur. Coba. Prof, Kejebur Prof, empang nih kelihatan apa ya. namanya? Coba nabi-nabi Israel ada yang kenal Roh Kudus nggak? Kalau ada di ayat mana? Nggak ada Ruh HaKodes Coba. di tanah. apa sih? Iya. Ruh HaKodes jangan ngomong itu. Tadi kan dia bilang, saya mau nanya, kapan dia ngajar Roh Kudus? Sekarang saya lagi ngajarin Roh Kudus ini. Ada di botol ini nih, botol apa nih? Siapa Roh Botol yogurt. Kudus? Roh Kudus Oh. yang kau anggap Tuhan Kan itu. penghujat nih manusia kayak begini, ini antikristus ini. Antikristus. Kau antikristus, kau belajar, kau ngerasa kau udah Aduh. pinter, kau bilang saya lebih Oke, pinter aku dari jawab siapa tentang ngajar murid antikristus. Yesus ini. Oke ya. Oke. Kan saya Mulai tanya, nggak bukan kondusif ini, Mami. Yang saya tanya, kapan kau ngajar Roh Kudus? Kau budak Gimana? San. Aku bilang. Sudah Sekarang saya dijawab lagi itu. ngajarin Roh Kudus. Saya sudah Sekarang saya lagi dijawab ngajarin sama Roh orang, Kudus ya. di dalam botol yogurt. Kau mau ngomong apa? Itu jawabanku. Apa sih? Kau budak apa tuli kau? Lah, Oh, tolong. Kau tolong, bodoh, kau masih pernyataan aneh. Roh Kudus di dalam botol yogurt. Apa sih? Lah, Diketawa. Kau pikir bercanda ini? memang Gimana? bercanda. Kapan? Memang bercanda. Sekarang saya lagi Serius? ngajarin Roh Kudus ini. Kau Serius, bilang aku si jawab Greg. serius. Kau bilang si Gregino, baperan. Ini saya serius. Saya Iya, tuh itu jawabnya dijawab serius. serius. Omongan Itu jawab serius. Jawabnya. Ya, iya itu serius jawabannya. Dikasih Gimana? lihat tadi botolnya. Dikasih Barusan. lihat nih. Nih, Apa? kamu bisa Kasih kamu lihat bisa botolnya, lihat nggak? More. Ya, kamu bisa Kasih lihat lihat nggak? Ini botolnya. ada Roh Kudus ya dalamnya. Kau bisa lihat nggak? Ayo, mau ngomong apa kau? Lah, ayo nggak bisa jawab lagi dia. Coba Saya ngomong pikir apa kau sih? berisi Apa sih? sepele ternyata. Di dalam botol. Maksudnya? Ayo. Iya, kau bisa lihat nggak ada Roh Kudus di dalam botol ini? Kutanya. Maksudmu? Kau bisa bahasa Indonesia nggak? Aku nggak bisa kalau bahasa daerahmu. Aku bisanya bahasa Indonesia. Makanya Kau kau ngerti ngomong bahasa jangan Indonesia? sembarangan bodoh. Lah, sembarangan Kau gimana? Aku ngomong bilang ini ada sembarangan. Roh Kudus ya. Kau nanti Gitu. kau dilaknat kau. Aku nggak Maksudmu? percaya dengan mitos. Aku dengan mitos-mitos pagan Antioquia. Aku Bodoh nggak percaya. amat, itu nggak perlu. Lah, kalian pagan. Kau pagan Antioquia, kalian pagan. Bre, Kan kamu begitu, tahu Bre. nggak? Bre, kamu tahu nggak Roh Kudus itu dimasukkan dalam oknum ketiga itu tahun berapa, Bre? Tahu Tidak nggak ada sejarahnya, itu. Bre? Loh, ya Ayo, dijawab, bener nih, dijawab. Dan Trinitas cerita manusia minum- itu. Ini gini nih kalau orang Kalian minum sudah literasi. keluar, kalian sudah keluar dari firman. Bible adalah firman sudah. Loh, Ya Allah. Enggak kayak Masih kalian, hayal. kita Masih bicara hayal akademis ini, mitologi Bre. firman. Kita bicara saya akademis ini, nggak Bre. mendebat, saya tidak bertanya sama siapa. Saya mau nanya ini, Mari, kapan kau ngajar Roh Kudus di mana? Kau bilang kau lebih pintar dari murid Kristus. Nih, ku jawab, Ya, ku itu jawab betul. sekali lagi ya. Kau rekam Perlu baik-baik, dijawab kau rekam tadi. baik-baik ya. Udah dijawab. Saya ngajarin Roh Kudus hari ini nih. Roh Kudus ada di sini nih. Ini ada Roh Kudusnya nih. Iya. Udah ku jawab tuh. Kau mau Iya, tanya lagi? Gitu aja. Ya Lah. itu. Itu jawabannya. Jangan sebentar. Lah, coba kau Bodoh, bantah, kau coba itu kau bantah. bodoh. Jadi Coba maksudmu Roh coba Kudus kau apa? bantah statement gue. Aku ngajarkan Roh Kudus dan Roh Kudus ini sudah ku masukin dalam botol. Silakan dibantah. Ayo. Kau sakit ya? Kau sakit ya? Kita ngomongin apa? Kau ngomongin botol? Kau sakit ya? Kapan kau ngajar Roh Ngomongin Kudus? botol. Yang saya bilang, Roh kau Kudus saya sakit masukin ya? dalam botol. Hari ini aku lagi ngajarin Roh Kudus. Roh Kudus lihat tuh, penyembah kamu lagi kau baper tuh, sakit lihat kau ya? perhatikan. Halusinasimu tingkat tinggi. Ketika Bre, kau Bre. tidak mampu, kau guyon-guyon dengan nggak jelas.
Bre, gini be aja bre. Kapan kau ngajar Roh Kudus? Bre, Apa? bre gini aja bre. Ya, maksudnya jangan asal-asalan dong kalau bicara dong. Bre, Lah, itu Kita- serius, aku nggak asal-asalan. Aku serius. gini aja bre, gini Kau aja mau bre. ngomong apa? Apa? Gini aja bre, gini Gimana? aja bre. Gimana aja? Debat akademis saja. Ayo. Buktikan kalau Mau Anda bertanya berotak. lagi? Timer datang, timer datang. Bentar, bentar. Ayo. Buktikan kalau Anda berotak, silakan. Jangan Silakan. ada bro. Buktikan kalau Otak Anda kita itu, punya otak literasi. kita itu nggak bisa. Otak kita itu nggak bisa mengungkap rahasia. Utuh aja nggak keungkap. Kamu Otaknya nggak bisa atau otaknya nggak ada? Tuhan itu di atas sejarah. Iya. Iya enggak, saya tanya otaknya nggak bisa atau otaknya nggak ada? Tata tertib. Otaknya ya. otaknya si Bentar, Rizky yang bentar, sakit. Konektivitas dari room ini, jangan sampai room ini di-banned ya. Tolong. Ini nggak benar Iya, nih. makanya saya tanya. Saya Saya tanya. ngajar Roh Kudus, Ini dibilang saya lebih pintar dari murid Kristus, dibilang. Kau siapa? ya kan tinggal dibuktikan aja, Bre. Gak bisa Berani dibuktikan apa kan buktikan, jawabannya di dalam botol dibilang. Bray. Lalu kamu merasa lebih pintar dariku, Bray? Mau kau saya kalau uji siap- nggak kamu, Bray? Enggak, kau Kau berani siapa? uji nggak? Udah, kau terlalu banyak ngomong. Kau Kau berani siapa? uji nggak? Gitu. loh. Pernyataan tidak dapat ya kau udah. bertanggungjawabkan, kurang ajar. Ya udah, dia takut, Kau dia takut, manusia saya tanya, udah macam selesai. apa kau? Oke. Gini aja, Bre. Pernyataan mau saya tidak dengerin aja. bertanggungjawabkan, Dia kau takut saya memuji tanya. saya. Gini aja, Bre. Ya, Bre, kau memuji makanya, Bang. saya. Pernyataan tidak bisa kau bertanggungjawabkan, bos. Bre, gini aja, Bre. Bre, Banyak ini berapa yang menyaksikan ini? Pernyataanmu benar itu. Bre, gini Benar, aja, Bre. pernyataan saya benar, saya serius dengan pernyataan saya. Apa? Nah, salahnya Bang buat Bre kau. bisa diatur enggak ya? Kalau enggak saya turunin ini, saya pusing. Bre, gini aja, Bre. Bagaimana? Host, Kalau dilihat Anda aja. di sini, Jawaban di si sini, Rizky tidak relevan. enggak gini aja, Dia Bre. ngajar Kalau aku tidak relevan benar dari Roh Kristus. Bisa Bentar, dipertanggungjawabkan gantian enggak? ngomongnya, Bre. Gini aja, Bre. Anda kalau naik ke sini, Kalian kalau bela- memang nggak punya ilmu, nggak punya literasi, mending Anda turun, nyimak, belajar di bawah. Please deh, jangan mempermalukan Anda di sini. Anda dilihat banyak orang. Oke, terima kasih Tante Susi. Silakan yang lain. Oke, boleh ya saya buktikan dulu ya kebodohan murid Yesus ini nih yang tadi ngaku namanya Bre ya. Kebodohannya di mana? Saya akan tunjukkan sama Ikhwan Pilat semua. Kalau saya orang yang terbiasa kalau ngomong itu mungkin banyak yang bilang saya belagu. Ya, kenapa saya bisa belagu? Belagu itu cuma Sesuai keadaannya dan sesuai realitanya. Ketika saya bilang Bible ada tafsirannya, lalu dia baper. Bible itu kapan dibeli? Kebodohannya para ini nih, para murid-muridnya Yesus nih yang klaimnya murid Yesus. Kita bukannya aplikasi Alkitab yang kita klik. Nah, kita ambil satu misalkan ayat nih, kita blok kayak gini ya. Nah, lalu yang titik 3 ini kita klik. Ada nggak tulisan tafsiran? Saya mau tanya sama kawan-kawan semuanya. Ada More. Ada nggak tafsirannya? Tes. Yep. Ada kan? Lalu kita klik. Tes, Siapa tes, yang 1, 2, 3. siapa yang menerbitkan Tes. tafsiran? Masuk suara saya. Tes 1, 2, 3. Tari, tafsiran Oh, masuk. Alkitab Utli, ada Treasury of the Scripture Knowledge, ada penuntun hidup berlimpah, catatan Alkitab suci, tafsir Alkitab oleh Dev, dan lain-lain gitu. Nah, jangan sampai gini loh, karena kebodohan kalian jarang baca, lalu membuat statement bodoh kalian itu sebuah parameter untuk dijadikan diskusi. Sampah gitu namanya kayak gitu. Ini sudah cukup biasa membuktikan bodoh ya gitu loh. Bodohnya di situ. Gitu loh. Jadi tolonglah, kalau cuma kerjaannya cuma minum tuak sama minum cap tikus, gak usah ngomongin agama. Kita ketawain nanti yang ada rame-rame. Paham ya? Sampai sini. Monggo saya kembalikan ke yang lain. Assalamualaikum Bisa warahmatullahi buktikan, Bro. wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak De. Salam, Pak De. Oh, jadi dia itu nggak mau Bible ditafsir, nggak boleh ditafsir gitu. Ya kalau nggak boleh ditafsir ya resikonya Tuhannya itu pinjam pisau cukur, jangan ditafsir. Lah kan gampang kan? Cuman nggak mau diberi tafsir, Pak De. Nah, iya, kalau nggak Saja nolak, ditafsir ya. berarti Tuhannya Kristen pinjam pisau cukur. Yesaya 7 ayat 21. Pada suatu hari dengan pisau cukur yang dipinjamnya dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Tuhan memangkas bulu rambutnya dan bulu pahanya. Pisau cukur itu melenyapkan janggutnya juga. Nah, berarti pinjam pisau cukur dong Tuhanmu kalau nggak boleh ditafsir gimana? Nah, Kena kalau Duduk sebelahan juga ya. Duduk sebelahan juga ya berarti ya, Pak De. parah Duduk sebelahan. kalau nggak boleh ditafsir parah. Ya. Ancur nanti Bible kalau nggak boleh ditafsir gitu loh.
Iya. Nih yang masalahnya gini Pak Desugi, saya tunjukin tafsir kayak gini malah itu siapa yang nunjuk ke apa yang buat tafsiran itu siapa? Kalau udah kayak mau nangis. Lah ini nih apa bukan tafsir lo tuh? Matthew Henry komentari tafsir Alkitab Yutli, ada Treasure of the Scripture Knowledge, ada Full Life penuntun hidup berkelimpahan, catatan ayat Alkitab Yerusalem, ini tafsirin semua. Apa mau dibilang ini komik Naruto? Kalau kalian mau klaim komik Naruto ya nggak apa-apa, silahkan. Tapi pada faktanya datanya ada, jadi sudah cukup ya, cukup bukti ya bahwa pengikut Yesus, murid Yesus bodoh ya, bodoh. Karena kenapa? Nih, saya kasih tahu ya gitu loh. Kebanyakan murid Yesus ya, yang sok-sok ngaku murid Yesus ya, itu kerjaannya apa? Seminggu sekali cuma kayak gini nih, ini Bible ya, taruh di ketek kayak gini, pergi ke gereja seminggu sekali. Cuma tahu ini jangan dibaca, cuma dijepit di ketek doang. Masalahnya itu Sekalinya pulang minum cap tikus. iya, sekali pulang minum cap tikus, campur tuak, dioplos. Besok masuk rumah sakit. Besoknya lagi masuk peti, menghadap Bapa yang ada di sorga, nonton duel malaikat sama naga. Aduh. Ayo. Siapa kau mau mengalahkan murid Kristus? Kesini kau adu Saya sama saya orang- sini. Saya orangnya mau mengalahkan murid Yesus, mau ngomong apa? Aduh. Saya tertawa aja di bawah ya kan. So hebat kali gitu loh. Debat sama saya open cam tanpa buka Bible. Bisa nggak menunjukkan ayat Bible? Ayo sini sama saya kalau bisa. Ku kalahkan kau. Iya, makanya tadi saya bilang Pak Desugi, salah nggak nih kata-kata saya Pak Desugi? Silakan Pak Desugi bisa dinilai nih. Kalau saya salah, bilang aja salah. Ketika bilang tafsiran, dia nggak percaya. Lalu saya tunjukin dia masih kurang literasi juga gitu kan tentang tafsiran. Akhirnya saya ajak ngobrol gimana jadinya. Ya udah kita nggak usah ngomongin agama gitu loh. Kalau kamu kurang literasi, kita ngomongin batu akik aja gitu loh. Bener nggak Pak Desugi? Betul Murai. Iya kan? Jadi gini Iya, Murai. kita ngomongin batu akik aja udah. Perkaranya itu batunya imitasi itu perkaranya. Jadi gini Murai ya. Mereka kan sering mengatakan mereka ini selalu dipenuhi Roh Kudus. Coba kirim ke Semarang dulu. Bentar Bang, rumah kucing. Mereka kan ini ya, mereka sering mengklaim, bentar. Mereka sering mengklaim ya mereka itu dipenuhi Roh Kudus sehingga paham Bible. Kalau mereka memang dipenuhi Roh Kudus, ya kan, akan saya kalahkan mereka. Ayo buktikan saja. Kalau memang kalian itu dipenuhi Roh Kudus, seharusnya kalian ini lebih menguasai Bible dari saya. Lebih banyak hafal Bible daripada saya. Kalau enggak aku kalahkan Roh Kudus. Begitu maksudnya itu. Betul Murai? Betul sekali Pak De. Iya. Itu ada yang namanya aku itu pengen naik apa ya? Ini tadi yang apa siapa Bang itu tadi? Bang yang baru diblok sama Bang Brewok. Oh yang barusan si Bray tadi. Siapa? Bang Bray. Satunya Bray. Gak ada literasi itu. Banyak yang minum cap tikus itu nah. Susah itu nggak bisa ngomong saya kalau sama dia. Iya. Ini terguncang dia gara-gara baru tahu Bible ada tafsirannya lah. Iya. Emang ada tafsirannya. Kalau Bible nggak ada tafsirannya, maka hapus tuh Trinitas, pemahaman Trinitas. Hancur. Trinitas itu cuma bisa kalau ditafsirkan. Betul Pak De? Iya, orang keimanan mereka hanya berdasarkan exegesis. Mana ada tertulis dengan jelas keimanan mereka itu dasarnya mana? Cuma exegesis. Ada. Jadi adanya Trinity itu di Symbolum Athanasius, nggak ada di kitab. Kan dari tafsir. Adanya di Terus bisa tunjukin lagi. Susah kalau memang. Saya tunjukin juga nih ya. Ini ada Essene Commentary on the Scripture. Ini tafsiran para bapak gereja purba gitu. Lalu mau dibilang juga ini bukan tafsiran, dibilang komik Naruto gitu. Astagfirullahaladzim. Jangan kayak si Herdok, kamu dibilang pesanan. Tadi bahkan mawa pendapatnya Santo Agustinus pun dibilang juga itu tafsiran nggak jelas, susah saya kalau udah ngomong. Astagfirullahaladzim, Santo Agustinus dibilang tafsiran nggak jelas. Wah sembarangan nih. Sembarangan agama abad ke-16 nih, kurang ajar. Kamu kalau ketemu Katolik habis kamu bisa disembelih kamu. Nah, terus ini apa ini? Ini apa nih namanya nih?
Asian Christian Commentary on the Scripture, gitu loh. Ini mau dibilang komik Naruto, bukan tafsiran. Ya nggak apa-apa sih. Kalau mau berani mengklaimnya sih bilang ini komik Naruto, gitu loh. Nggak apa-apa. Saya nggak akan bawa-bawa ini. Aduh. Tapi tadi gimana Bang? Asli. Gimana Bang Rumah Kucing? Iya tadi gimana? Pembuktian bahwa itu memang batu tadi asli. Kalau saya bilang itu imitasi. Oh sebentar, saya tunjukin sertifikatnya Bang, bentar Bang. Nggak perlu dikirim ke Semarang Bang. Abang ini suka gitu lah. Tukang ngetes juga masa gitu. Gak boleh makan jeruk Bang, gak boleh Bang. Tapi saya tunjukin sertifikatnya udah simpel udah. Berarti sah ya gitu ya. Sah. Iya. Dapat dibuktikan secara otentik ya kan gitu. Iya. Nah, tapi kalau perkaranya kalau yang nggak bisa dibuktikan secara otentik, data dan fakta itu yang agak bingung tuh kaum begitu. Nah itu makanya malas aku Bang jadinya Bang ngobrolinnya, karena kenapa ya, saya kasih tunjuk tafsiran nggak terima, malah bilang kapan Bible ditafsirkan, nah itu Bible ada tafsiran Bible gitu. Nah ini Asian Christian on the Scripture ya, komentari on the Scripture, bahkan itu dari abad-abad 1 Masehi 2 Masehi yang dibukukan di zaman ini gitu loh. Bahkan komentar-komentarnya kayak contoh Santo Agustinus siapa itu ada di dalam Asian Christian Commentary on the Scripture gitu loh. Saya belajar sampai di sana. Makanya kalau saya lihat gini ya, kalau yang mengaku murid-murid Yesus kemampuan yang hanya menolak Bible itu nggak bisa ditafsirkan, hanya sebatas klaim unyu-unyu kayak gitu ya, ya saya berani katakan saya sama murid Yesus lebih pintar saya kan gitu jadinya. Dan itu bisa dibuktikan secara faktual gitu loh. Ya Bang Bre, kalau mau naik, kalau bisa berdiskusi sehat, bisa diatur, ya boleh dinaikkan. Tapi kalau memang nggak bisa, seperti tadi lagi, ya nggak mau sayanya. Pusing yang ada. Tapi Mbak Susi, itu masalahnya bukan bisa atau tidak bisa. Dia nggak punya literasi apapun. Susah itu kalau karakter modelnya. Iya, Debat itu mau karakter. Jadi orang debat mau punya model cuma literasi. modal ludah gitu. Ya. Iya, kayak Iya. model warung kopi yang tambal ban gitu. Kan susah, nggak ada literasi. Itu aku itu lawan aku naik lah sini. Open cam yuk. Ya itu tadi Bang Bre itu, Oh. Bang Bre tadi itu Pak De. Oh itu dia cuma modal ludah Tadi doang. diblokir sama Bang Brewok. Nah ini pengen naik lagi. Kata saya kalau misalkan mau naik bisa berdiskusi sehat nggak apa-apa. Tapi kalau kayak tadi ya nggak usah ngapain gitu. Nggak ada ilmunya juga. Kan? Jangankan cuma kau, bre. Tuhanmu rangkap 3 aku sanggup menghadapi. Jangan cuma kau. sedap. Rangkap 3 aku hadepin. Tuhan apa pakaian dalam sih kok rangkap segaran Pak De? Gimana sih Pak De ini? Mungkin Bang Gregino nih mau nanggepin apa ini? Apa yang mau ditangkapin? Silakan. Monggo Bang Gregino, ini kebetulan ada More nih, dia ahli original teks ini. Monggo. Diskusi sehat aja, silakan. Iya, saya juga dari tadi berdebat, saya tidak pernah menyinggung apa-apa. Tapi dari tadi kan saya lihat itu Bang siapa yang sama saya yang open cam dua-dua itu kan saling istilah saling menghujat lah, saling membicarakan masing-masing. Jadi saya juga bingung. Maksudnya kalau menunjukkan seperti itu, kalau kita memfonis diri kita sebagai orang yang pintar memahami, kenapa seperti itu? Karena kalau orang yang pintar itu tidak akan seperti begitu. Terus harusnya seperti apa Bang? Ya kita harus maksudnya harus bisa memahami bahwa yang kita buat itu salah. Gitu. Tadi saya udah buktikan loh, kata abang kan bilang tafsiran Bible nggak ada, saya udah buktikan, berarti abang yang salah, berarti saya pintar dong. Saya tidak bilang nggak ada, saya bilang saya tidak tahu. Tadi bilangnya nggak ada, sekarang nggak tahu, gimana sih? Iya, saya kan bilang tidak ada, karena saya tidak tahu. Tapi karena Pak kasih tunjuk ada, berarti saya pikir ya berarti tafsiran itu berarti untuk membantu orang Kristen juga bisa mengerti Alkitab, karena ada tafsirannya. Tapi kan saya bilang awalnya saya tidak tahu. Jadi lebih tahu mana? Lebih tahu abang apa lebih tahu saya tanya? Saya tidak pernah bisa bicara karena abang sekolah, abang
tahu tentang itu, ya itu abang punya kelebihan. Saya tetap bilang abang lebih tahu karena abang memang bicaranya secara fakta. Saya tidak pernah bicara bilang abang salah. Cuma yang saya sebutkan, kenapa abang sebagai orang pintar, abang bisa seperti tadi, itu yang saya sesalkan. Mantap, Bang Gri. Jujur. Oke. Saya jawab ya. Saya itu orangnya seperti cermin. Kalau digas duluan, ya, saya akan bisa lebih ngegas lagi dari dia. Karena dalam ajaran Islam nggak ada namanya ditampar pipi kiri kasih pipi kanan, nggak ada. Gitu. Kamu serang kita balas serang, gitu. Kita nggak ada kasih tampar pipi kiri kasih pipi kanan, nggak ada. Muris, tahu saya Isus waktu ditampar pipinya dia malah protes, bukan ngasih pipinya. Malah protes, iya betul kan? Malah protes. Jauh dari tadi Bapak orang menghujat agama saya juga, saya tidak protes. Itu contoh paling terdekat sekarang ini, contoh terdekat. Saya tidak protes karena saya tahu kalau ketika saya protes berarti itu saya juga berbantah barang yang sebenarnya tidak perlu saya bantah. Yang saya sesalkan, kenapa Bapak punya pemahaman yang cukup pintar, Bapak sekolah mungkin sampai di luar negeri, sampai di Timur Tengah, tapi kok Bapak bisa seperti itu? Yang saya bingungnya seperti itu. Yang nggak bingung, kan saya udah bilang, udah jawab tadi biar abang nggak kebingungan. Pegangan dulu biar abang nggak kebingungan. Maksudnya bisa beradu argumen, saling menghina begitu. Ya dia dulu nyerang saya, saya serang balik dong. Iya, itu yang saya suka. Apa abang? Enggak, karena gini, karena saya bukan orang Kristen. Di dalam ajaran agama saya nggak ada tampar pipi kiri kasih pipi kanan, nggak ada. Kamu tampar, saya tampar balik gitu. Saya tidak menyesalkan itu. Yang saya sesalkan kenapa bisa kejadiannya baku melawan berhantam seperti begitu tadi, yang tidak ada poinnya. Itu. Ya karena dianya duluan. Terus saya harus diam aja gitu. Oh nggak bisa. Iya maksudnya saya kan tidak bilang apa-apa. Oke, stop. Saya tanya Bang Rey. Yang duluan ngegas saya siapa? Saya mau tanya. Saya tidak tahu, tiba-tiba lagi sudah saling. Ya kalau nggak tahu jangan komentar. Ini abang udah salah lagi aja gitu loh. Kalau abang nggak tahu kejadian, bilang nggak tahu, tapi mengkomentari itu logical fallacy. Kebodohan abang 2 kali berarti. Kalau memang dia salah, berarti saya bilang dia salah. Kan saya tiba-tiba saya saling baku melawan, saling berantem. Tapi kalau memang ya, coba tanya gini. Tanya sama orang yang tadi gitu. Siapa dulu yang ngegas dia gitu loh. Tanya. Dia dulu yang ngegas saya. Kalau dia memang dulu dia salah. Tapi ya sudah. Ayo mau nyerang saya lagi, ayo. Nggak apa-apa mau nyerang saya lagi, nggak apa-apa. Tadi bapak orang bicara, saya tidak pernah bantah. Apapun yang bicara tentang agama saya tidak pernah bantah, dan saya tidak akan pernah bantah itu. Walaupun itu salah menurut saya, benar menurut Bapak. Karena saya di sini, saya sudah lama. Iya, saya sudah lama dengan Pak Sugi. Saya tidak pernah menghujat siapapun. Saya tidak pernah menghujat siapapun. Itu yang harus Bapak tahu. Udah, fokus sama tema yang mau diangkat apa nih? Jadi mau ngomongin tafsiran nggak nih? Kalau takut bahas materi tafsiran nih, nggak usah ngomong, nggak apa-apa. Saya ini moderator yang makan lagi. Biar ini moderator. Gimana? Ya, jadi saya kan tadi bertanya kepada Pak Freddy, namanya saya tidak tahu nih. Jadi saya kan tadi bilang Pak kan mengakui bahwa Pak lebih pintar dari murid-murid, Pak bisa mengajar Roh Kudus, bahkan Pak bilang pokoknya Pak menguasai Alkitab lah. Jadi saya bilang ya kalau memang kelebihan Bapak seperti itu, saya ingin bertanya tentang Alkitab. Dan saya tadi bertanya, tapi Bapak belum menjelaskan, lalu sudah baku-baku melawan sama itu dia. Makanya saya kan tidak dapat poinnya. Karena dia duluan yang melawan saya. Iya, makanya tidak dapat poinnya karena ada saya punya pertanyaan kan awalnya seperti itu. Iya, berarti Bang Gri silakan ngomel sama dia. Iya. Pertanyaannya ada mau tanya. Saya ulang pertanyaannya karena tadi kan tidak sampai dijawab secara yang saya mengerti. Iya, silakan diulang pertanyaannya, silakan. Ya, jadi kan Bapak bilang Bapak mengerti Alkitab. Ya, itu kan Bapak mengerti. Jadi saya ingin bertanya, ketika kejadian kematian Yesus di kayu salib itu ada 3 kejadian jadi gempa bumi, kegelapan selama 3 jam, dan tirai bait Allah telah menjadi dari atas sampai bawah ya. Itu Bapak bisa menjelaskan itu tidak? Oke, saya bisa menjelaskan ya. Saya sejawabnya, saya bisa menjelaskan itu. Dan dalam kesimpulan saya
Kalau saya jelaskan, itu kisah itu artinya apa? Satu, nggak ada artinya. Kedua, itu hanya mitos. Kenapa saya bisa bilang itu mitos? Saya bisa buktikan. Yang tidak pernah terjadi secara real. Mengapa saya bisa bilang demikian? Masalahnya, ini ada catatan dari Flavius Josephus. Dan orang Kristen juga banyak yang berembel-embel, oh Alkitab itu fakta sejarah loh, gini. Lalu dikutip di Flavius Josephus catatan sejarahnya. Nah, dalam buku ini, nggak sedikit pun menceritakan tuh ada gempa. Nggak. Sampai zombie yang bangkit kembali masuk Yerusalem juga nggak ada. Gitu loh. Nah, pertanyaannya, kalau memang iya itu kisah terjadi, kenapa seorang ahli sejarah kok nggak mencatat itu? Sedangkan ciri khas dari catatannya orang Yahudi, itu satu. Mereka akan menulis hal-hal yang sifatnya fenomenal. Karena catatan-catatan orang Yahudi itu lebih condong ke fenomenologis, gitu loh. Nah, itu jawaban saya. Silakan Bang Ri tanggapi. Oke, silakan. Ya, itu kan pendapat Bapak seperti itu sesuai dengan fakta sejarah. Pendapatnya Josephus Flavius, bukan pendapat saya cuma bacain doang. Pendapat Bapak yang Bapak tahu dari Bukan Yosefus pendapat saya, bukan pendapat saya, itu pendapat Josephus Flavius dalam buku. Tadi kan saya udah tunjukin. Ini Bung Gre. Astagfirullah. Kita di sini kan bicaranya by data ya. Jadi More menunjukkan data dari bicara terus bagaimana saya mau bicara? Lalu bisa mengerti saya bicara. Bentar, saya kan moderatornya. Bentar Bang Gre, saya kasih Anda. Saya cuma meluruskan biar Anda nggak salah paham dengan More. Jadi More di sini cuma menunjukkan data, dia membacakan Flavius Josephus, yaitu sejarawan Yahudi yang mencatatkan yang diperkirakan hidup sejaman dengan Yesus, yang biasa dijadikan referensi oleh teman-teman Oten juga. Ternyata nggak ada peristiwa gempa bumi, apalagi zombie yang bangkit masuk Yerusalem, itu nggak ada. Mau silakan ditanggapi. Iya, saya kan makanya tadi saya bicarakan itu pendapat Bapak sesuai apa yang Bapak tahu tentang yang dikatakan oleh Josephus itu. Astagfirullahaladzim, itu pendapat saya. Iya, Bapak kan tahu itu kan dari tulisannya Josephus. Bukan pendapat saya, bukan pendapat saya. Saya hanya membacakan apa yang Josephus Flavius tulis. Poin bantahan Anda apa? Silakan. Oke, poinnya kalau memang pendapat Josephus seperti begitu, saya tidak bisa bicara karena itu Josephus yang ada di sana. Yang saya tahu yang ditulis seperti itu di sini di Alkitabnya seperti begitu, ada kejadian seperti itu. Kalau pun bilang seperti itu, saya tidak pernah di sana. Boleh saya tambahin sedikit nggak? Boleh saya tambahin sedikit nggak? Oke, jadi gini Bang. Silakan. Itu terkait dengan orang-orang yang suci bangkit kembali, itu sangat amat meragukan. Kenapa? Karena menurut Yesus di dalam Lukas 20 ayat 36, orang yang sudah dibangkitkan dari kematian tidak mati lagi. Ya, ingat, orang yang sudah dibangkitkan dari kematian tidak mati lagi, kata Yesus. Pertanyaan saya, sekarang zombie itu kemana sekarang? Karena dia tidak mati lagi. Coba, kalau memang itu terjadi, seharusnya orang-orang yang bangkit dari kematian itu harus ada sampai sekarang. Karena tidak mati lagi, kata Yesus. Jeder. Silakan Bang Gri dijawab. Itu kan zombie itu kan harusnya nggak mati lagi. Sekarang dia kemana? Lagi ngelayap kah? Atau lagi jalan-jalan sore kah? Mau nggak dijawab? Oke, jadi apa yang kita tahu tentang Alkitab? Yang itu yang kita katakan seperti Pak Sugi bilang bahwa ada terjadi kebangkitannya pada saat Yesus mati itu. Yesus mati ada juga yang bangkit seperti itu ya. Betul. Ya. Jadi saya tidak bisa menjelaskan itu karena itu ranahnya Tuhan. Saya tidak tahu. Saya tidak bisa menjelaskan itu. Kalau kamu tanya suaminya kemana, saya tidak ada pada zaman itu. Jadi saya tidak bisa menjelaskan. Saya cuma tahu seperti apa yang Alkitab jelaskan seperti itu. Anda mengatakan Anda nggak ada pada zaman itu, tapi seharusnya orang itu harus ada sampai sekarang. Harus ada di dunia ini sampai sekarang. Kenapa? Karena menurut Yesus di dalam Lukas 20 ayat 36, orang yang dibangkitkan dari kematian tidak mati lagi. Harus ada sampai sekarang. Kalau nggak ada itu zong semuanya itu. Atau adakah sejarawan ya atau orang yang melakukan penelitian bahwa itu ada sampai sekarang? Oke, kalau berarti sebenarnya udah clear kok Pak Desugi. Ini dogma. Jadi akal sehat singkirkan.
Udah selesai. Di ayat Kesimpulannya di mana? sana. Di ayat mana sih? Saya bisa tanya di ayat mana itu? Apa tuh Bang? Tentang zombie masuk Yerusalem. Itu di dalam Matius itu, Matius berapa? 228 ya awal ya. Matius 27 lah, dibuka lah. Ada itu. 27 ayat. Matius 27 itu. Ayat berapa? Iya, yang zombie masuk Yerusalem itu loh, jalan-jalan melayap di Yerusalem. Itu seingat saya adanya di Matius 27 lah dibuka. Tertulis zombie itu ya? Bukan, orang kudus bangkit. Iya, orang mati bangkit dari mati itu kan zombie, istilah kerennya, Bang. Itu di ayat mana? Kalau misalnya itu juga kan kita cek ayat yang di atas sama di bawah. Matius 27:52 coba Bang dibuka Bang. Matius 27:52 coba Bang. Ayat 52. Iya. Kalau enggak boleh deh baca dari 50-nya juga boleh. Matius 27:50 sampai 53 dibaca coba. Ya, ini dan kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Saya harus Tuh baca dia. Matius berapa? 27 27:52. Silakan. Ya. Bang Martinez, baca yang kenceng kalau perlu. ayat 52. Bila perlu dibaca sama tafsiran Alkitabnya juga nggak apa-apa, Pak Martinez boleh. Tafsir. Iya. Jangan sampai bilang lagi nih ada dua Kristen nih bilang Pilatus. Jadi di pasal 27 di ayat berapa tuh? 52 Bang, 52. 50. Ya 50 sampai 52. Matius 27 50 sampai 52. Saya baca satu perikop ya. Boleh. Tapi kalau satu perikrop dari ayat 45 berarti. Kalau satu perikrop dari ayat 45, Pak Martinez. 8 juga ya. Saya skip, saya lihat yang konteksnya. Ya, Yesus mati, judul perikopnya. Iya. Yesus bersudah. Yang di mana yang ada zombie? Di ayat 52-nya, Pak. Coba dibaca ayat 52-nya. Anda baca aja yang kenceng. Jangan dalam hati. Bangkit dari kematian itu kemana? Karena menurut Yesus. Bentar Pak Disugi, biar saya luruskan dulu. Ini kebangkitan. Bentar. Iya, ini tadi kan kita compare. Iya bentar, Bang Martinez. Ini tadi di compare sama Moral Rizky dengan fakta sejarah. Langsung pakai literatur dari Flavius Josephus. Ya, Josephus. Ternyata tidak ada catatan sejarah yang menyatakan bahwa pada zaman itu ada terjadi gempa bumi dan mayat-mayat bangkit masuk ke dalam Yerusalem. Itu menuliskan sejarah mengenai gejolak keadaan situasi saat itu. Ngapain dia menulis kalau konteksnya untuk konteks lain? Dia mengakui bahwa ada penyaliban, itu. Cuman itu yang ada di Anda gini, Anda jangan pakai standar ganda. Kalau kita bicara akademis nggak boleh pakai standar ganda. Artinya kalau Anda meyakini salah apa yang tertulis di Flavius Josephus sebagai sebuah kebenaran, maka ketika Anda dikritisi tentang sesuatu yang tidak ada tertulis di Flavius Josephus, maka Anda harus bisa menjawab itu secara akademis. Silakan. Gini, itu kok jadi saya yang harus dibebankan dengan apa yang dimaksud Flavius. Saya akan berpedoman dengan Matius. Atau Anda gini aja, apa Anda punya fakta sejarah yang bisa dipertanggungjawabkan dan kredibel untuk membenarkan peristiwa bangkitnya para zombie itu waktu masuk ke Yerusalem? Anda punya fakta sejarah yang bisa Anda tunjukkan di sini? Fakta sejarah mengenai peristiwa. Detailnya ini kan mengenai zombie. Nggak ada tulisan zombie di sini. Iyalah. Kita istilahkan orang namanya itu zombie ya. Orang kudus, ini saya jelaskan ya. Orang yang sudah yakin akan Kristus, dia akan bangkit bersama Kristus. Tapi dia yang menjalankan apa yang menjadi teladan Kristus. Gini Bang. Percaya Kristus, ini bang. Iman kami sampai kami mengakui semua itu. Bang, ditanya malah Bang,
Bukan Ditanya malah khutbah. Jadi yang ditanya di sini adalah sebuah pembuktian dengan fakta sejarah dan data-data dari fakta sejarah bahwasanya kejadian itu memang benar terjadi. Itu yang harus Anda buktikan. Anda jangan menginterpretasikan orang kudus bla 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 bla. Enggak, kita nggak tanya masalah itu. Nggak. Jadi kita tanya tentang kejadian. Kan zombie. Iya, whatever lah. Anda mau bilang apalah. Saya harus meluruskan zombie itu. Bukan itu Karena kalian fokusnya. salah paham. Kalau Enggak, bukan kalian itu, salah fokusnya paham bukan itu. iman kami, itu jangan. Kami Iya, tidak iya. menyinggung apa yang kalian imani. Clear. Yang kami imani orang kudus itu memang bangkit. Iya, Orang nah kudus itu yang menurut Anda kami, buktikan. bukan. Menurut kalian kan zombie, nggak ada tulisan zombie sini. Ngapain bawa Flavius juga dengan Josephus? Iya. Josephus Anda Flavius. makanya Apa Anda itu? yang harus Compare Bang. apa? Sebentar dulu, Bang. Izin saya ngomong. Silakan, Pak Martin, Pak Martin percaya nggak pas Yesus disalib itu ada gempa bumi terusnya? Percaya nggak? Percaya, iman saya. Oke, fakta sejarahnya mana? Saya mau tanya. Josephus Flavius nggak mencatat itu. Sejarah manapun yang nggak mencatat ada gempa bumi. Saya kami menganggap Matius itu sejarawan juga. Bapak, karena Matius itu yang harus oke. Saya bantah itu. Stop. Saya bantah itu. Mudah sekali membantah itu. Karena kenapa? Kalau Bapak Martin menganggap bahwa Matius itu adalah ahli sejarah, pada faktanya catatan-catatan yang ada di dalam Bible itu cuma isinya ada dalam Bible doang, nggak ada dalam fakta sejarah atau catatan sejarawan yang lain. Banyak. Gitu loh. Banyak. Coba mana? Coba. Tunjukin saya sejarawan yang bilang setelah Yesus disalib ada gempa bumi. Silakan. Nggak pakai sejarawan. Karena kenapa saya dibebankan oleh Flavius tadi? Gini Bung. Matius. Yang Bapak kalau mau ngomongin hayalan teologis ya, hayalan teologis yang kayak mimpi gitu loh, yang juga kayak dongeng mau tidur ya, silakan aja. Kalian bilang dongeng ini. Bung Martinez. Iya, saya bilang dongeng karena nggak ada sejarawan, karena tidak ada sejarawan yang mencatat itu. Dulu coba sejarawan selain Flavius siapa yang ada? Anda tunjukkan gini kita. Anda tunjukkan kalau ada. Bapak Pak Martin bisa membedakan fakta sejarah sama opini teologis ya Pak Martin? Coba sampai di sini dulu ya saya tanya. Yang ada di situ cuman ada yang penulis selain penulis Injil itu, Injil sudah sejarah. Itu Flavius. Oke, di luar yang nulis Injil, dan dia pure benar-benar penulis sejarah. Ada apa enggak yang menuliskan gempa bumi itu, ada enggak? Oh, kalau gempa bumi yang enggak mana? Flavius enggak tulis itu. Mana Nah, selain Flavius, coba sejarawan. Enggak ada. Bapak jangan pakai nafsu, Bapak. Jadi begini, Murai, bentar, izinkan saya bicara. Jadi ditengok dari sejarah, bentar ya, ditengok dari sejarah cacat, nggak ada yang bisa membuktikan. Kemudian ditengok dari para penulis, ternyata cuma Matius yang menulis. Ya, Lukas, Yohanes, Markus nggak menulis tentang itu. Ini memang sangat meragukan. Lalu kalau kita tengok dari apa yang dikatakan Yesus, bentar Pak. Pertanyaan saya, kalau memang pada masa itu ada orang suci yang bangkit dari kematian, sekarang dia kemana? Karena menurut Yesus orang yang bangkit dari kematian tidak mati lagi. Sama dengan Yesus di sorga. Saya jawab sudah Di ayat mana dikatakan dia terangkat? Ayo, tunjuk. Ayo, di ayat mana dia terangkat? Karena ayat ini hanya berhenti masuk ke Yerusalem, selesai udah. Kebangkitan Yesus pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus. Iya, selesai sudah. Yang mana? Di ayat mana terangkat? Ayat mana? Tidak ada yang bersaksi bahwa Yesus terangkat bersama orang-orang kudus, itu nggak ada. Mana? Di ayat mana? Martinez, maksudnya gini Bung Martinez, Anda kalau bicara di sini secara akademis, jangan blunder, Anda akan dikejar terus. Kalau blunder semakin parah Anda nanti. Anda dikejar terus. Anda masuk jebakan terus. Bentar dulu bang. Saya mau beli kopi campur Masako, campur Kalpanak deh lah. Pusing saya dari tadi. Gini loh Bung Martinez. Saya mau sholat asar dulu, lanjut Murai. Iman kami, kalian memahami iman. Ya kalau imanmu urusan kamu lah. Kalian nggak bisa nunjukin data kok. Saya yang benar dah. Martinez di sini debat akademis. Martinez,
Di sini debat akademis. Kalau Anda bilang zombie, dongeng, apa semua akademis. Kalau Anda bicara bahasa pasar. Lah kalau nggak dongeng, terus Anda bisa buktikan nggak? Akademis apa? Orang dari tadi kalian di sini bicara kayak saya bisa buktikan itu dongeng. Saya bisa buktikan itu dongeng. Silakan More. Ya, silakan More. Bro Martin, Anda bisa membedakan. Bro Martin, dengar saya. Anda bisa membedakan tidak mana fakta sejarah dan mana dongeng? Coba berikan saya penjelasan parameternya. Parameternya apa? Bedanya fakta sejarah dengan dongeng. Silakan. Fakta sejarah itu masih ada manuskrip. Contohnya, kalau bukan fakta sejarah, itu kitab yang menurut dia begini dan menjelaskan dia di kitab itu. Jadi kecap selalu nomor 1. Itu. Oke, saya jawab. Saya jawab ya. Saya jawab. Berarti kalau begitu, kamu mau percaya juga dongeng apa namanya dongeng Semar? Semar adalah seorang dewa. Karena manuskripnya masih ada loh di Babat Jawa, ada di museum. Namanya dongeng. Nah, berarti salah parameter kamu dia. Udah biar saya ngajarin kamu. Kamu nggak ngerti bedanya fakta sejarah dengan dongeng. Yang mau ngajarin saya. Sebentar. Siapa? Pangkat kamu apa? Ngajarin saya. Pangkatmu apa? Pangkatmu apa sekarang? Pangkatmu kan apa? Coba open cam kau dulu. Kau open cam dulu. Open cam. Nah, coba. Ya, silakan kau open cam sekarang. Gitu loh. Nah, sekarang saya jelaskan. Bedanya fakta sejarah dengan dongeng. Kalau dongeng itu cuma hanya cerita dalam satu buku. Dan tidak ada penjelasan sejarawan yang lain yang sama seperti dia. Seperti contoh, saya kasih contoh ini. Ya, dengarkan baik-baik. Salah. Ya. Dongeng lagi kamu. Oh. Dongeng Semar. Oke. Ya memang dongeng. Kalau sudah dibilang dongeng, ya dongeng. Dongeng yang punya bukti sejarah. Itu dongeng. Enggak gini. Ini keyakinan kok kalian bicara begitu. Kalian dari tadi ngomong bilang intelek. Apa tadi? Secara akademis gimana? Akademis gimana coba mengenai zombie? Ngomong dongeng zombie apa? Saya jadi tergiring jadi kayak kalian. Kalau kalian mulai dengan akademik. Itu istilah barunya orang yang bangkit dari kalau kamu udah capek ngomong, saya tanggapin semua ocehan kamu itu yang nggak bermutu. Jadi gini. Ngomong dulu kamu. Kamu yang bisa nangkep saya. Bung Martinez, dengerin. Dalam bicara bentar. Di mana zombie tadi? Coba zombie itu artinya apa sih? Jangan-jangan orang ini nggak ngerti arti zombie ya? Arti zombie apa, Pak? Coba Anda buka kamus. Bilang Pak Martin. Zombie. Pak, coba Anda cari arti zombie apa, Pak? Arti zombie apa, Pak? Coba Anda cari apa interpretasi zombie itu apa? Coba cari, Pak. Arti zombie apa, Pak? Disebut zombie apa tidak? Saya ngebahas membela iman saya, bukan membela zombie. Kayak saya mau kalian mau giring ke cara berpikir zombie. Astagfirullahaladzim. Ya adalah. Anda nggak bisa menunjukkan fakta sejarah yang mendukung Klimatius kan? Bisa nggak Anda menunjukkan fakta sejarah yang zombie? Saya tanya dulu yang zombie tadi. Saya masuk karena zombie. Anda tahu nggak arti zombie, Pak? Tahu nggak arti zombie apa? Kamu arti zombie kamu tahu nggak? Arti zombie kamu tahu nggak? Arti zombie kamu tahu nggak? Jawab dulu. Tulisan zombie itu. Martin, dengar saya. Bentar. Martin. Makanya saya dari tadi tanya interpretasi zombie itu apa? Cuma bisa nyerocos saja kamu. Bisa ngoceh sampai ngebusa. Akademik. Apa kalian? Memang. Aduh. Mureh, jangan ngerokok, Mureh. Awas, jangan ngerokok, Mureh. Kena lagi nanti, Mureh. Jadi gini, coba kamu cari interpretasi dari zombie itu apa? Baru naik lagi. Saya cuma membuktikan mana ditulis di Alkitab itu zombie. Iya kan? Saya masuk karena zombie. Kamu ini langsung kejang-kejang karena nggak tahu arti zombie, makanya langsung kejang-kejang. Seolah-olah zombie itu sesuatu yang negatif. Padahal zombie itu artinya orang yang mati bangkit lagi, itu zombie. Nah, sekarang gitu saya tanya kamu, mana bukti? Pernah ada bukti tidak zombie? Lah itu di dalam Bible itu katanya orang mati bangkit. Itu kalau bukan zombie apa? Kalian pernah lihat zombie enggak? Pernah lihat zombie? Loh. Itu orang-orang kudus dibilang zombie. Loh. Kalian gimana? Orang kudus kalian bilang zombie. Atau saya bilang apa yang negatif?
Aduh, ini Martinez, bentar, dengerin kamar si zombie lah. Martinez, dengerin. Interpretasi dari zombie. Bentar, dengerin. Interpretasi dari zombie itu adalah orang yang sudah mati bangkit kembali. Jadi kenapa salah kalau dikata zombie? Jangan hubungan dengan orang kudus. Tinggal lihat aja kok. Pernah nyentil orang kudus kalian. Tinggal lihat aja kok. Tinggal lihat aja di Google. Kejang-kejang di luar. Iman, bukan menyerang teori. Ada. Zombie Jangan-jangan dia nanti ngamuk lagi kalau saya sebut Tuhannya ada tatonya di paha. Iya itu di kitab Wahyu itu ada tato tuh. Iya. Nanti kalau saya sebut Yesus kamu datang ke muka bumi dengan tato di paha, ngamuk lagi aja si Martin ini. Kami imani, jangan kalian masuk ke ranah situ. Kita coba berdialog. Saya datang untuk berdialog, bukan untuk berdebat. Kalian juga debat menilai Alkitab kami. Kitab suci Kalau Anda mau berdialog, pakai parameter kalian, parameter Martin, kalau Anda mau berdialog, dari tadi Anda bisa menunjukkan fakta sejarah yang mendukung kejadian dari kisah gempa bumi itu. Anda bisa menunjukkan fakta sejarah yang mendukung tersebut. Saya bilang, tadi ngomong-ngomong zombie, bukannya Flavius, mana akademiknya di sini? Baru bilang ini. Bentar, Anda bicara akademis. Kenapa Anda sampai sekarang kita tunggu? Anda nggak bisa menunjukkan satupun fakta sejarah yang mendukung terjadinya gempa bumi tersebut. Bisa nggak Anda tunjukkan? Coba. Berarti nggak bisa kan? Ya sudah, nggak usah bicara akademis lah. Anda ke tambal ban aja atau ke warung kopi, belajar di sana dulu bagaimana cara ngaduk kopi yang benar. Dongeng, zombie dongeng, apaan? Belum bicara masuk ke konteks lalu zombie dongeng, pakai bawa Flavius lagi. Apa kepangkat kalian mau nilai Flavius? Flavius itu nggak bukan Kristen dia. Anda pernah baca nggak? Anda pernah baca nggak bukunya Flavius? Dan menulis berita bahwa benar-benar terjadi penyaliban. Itu Flavius. Tapi ada nggak di Flavius dikatakan ada gempa bumi saat terjadinya sinetron penyaliban itu? Tulisan wartawan A dengan wartawan B harus sama. Di sini cerita mengenai ini, cerita mengenai ini. Kalau Anda masa dipaksakan Mantius, dipaksakan harus sama dengan Flavius. Itu kalian mau paksakan, mau ngatur-ngatur. Bung Martinez, kalau Anda mengutip, dengerin. Ada ayat baru bisa benar. Iya, dengerin. Kita pakai parameter Anda. Kalau Anda mengutip Flavius untuk membenarkan, bentar, aku belum selesai. Aku belum selesai ngomong. Kalau Anda mengakai parameter untuk mendukung penyaliban dari Flavius Josephus, maka kami minta hal yang sama. Tunjukkan di Flavius Josephus mana ada cerita tentang gempa bumi dan mayat hidup. Silakan. Nah, itu yang gempa bumi itu yang kok mesti dipaksakan bahwa kalau misalnya Matius tulis gempa jangan pakai standar ganda. Jangan pakai standar ganda. Standar kalian. Anda mengemis dari bukunya Flavius Josephus. Jangan pakai standar ganda. Anda mengemis dari tugas-tugasnya apa, kenapa cara tulisannya sama semua pada karya Kristus. Martinez. Tapi beda. Untuk siapa? Martinez. Anda jangan pakai Markus untuk para Yunani. Anda jangan pakai standar ganda. Bentar, dengerin. Saya belum selesai ngomong. Dia hanya bisa panik saja karena ilmunya kurang. Panik wajar. Ini minum literasi. Parah ini. Wajar. Ya wajar kalau dia panik karena dia merasa apa ya imannya itu terus wajar. Silakan. Ini Bu siapa ini? Vincentius Susanto. Iya. Silakan. Sore. Iya, jadi kayak gini. Halo Bang Vincent. Halo. Jadi saya dengar dari tadi itu. Ya, saya harap gini. Kita kan sudah dewasa nih. Jadi argumen-argumen yang bernada seperti apa ya, provokatif itu harusnya kita hilangkan gitu. Tadi ada kata zombie apa segala macam. Zombie itu mayat hidup. Ya.
Tahu artinya mayat kan? Berbeda dengan manusia yang hidup kembali. Manusia yang hidup kembali berarti dia punya roh di dalamnya. Sedangkan mayat itu nggak ada roh di dalamnya. Bentar, kalau gini, Bang Vincent, mayat hidup itu bukannya yang tadinya mayat terus hidup ya, Bang ya? Sabar, saya selesai dulu. Mayat itu zombie itu istilah loh. Istilah yang baru dikeluarkan ketika ada film-film yang gitu kan. Resident Evil bang, Outbreak. Resident Evil ya. Resident Evil ya. Dan sebagainya. Saya tahu. Jadi gini loh. Kalau hal seperti itu tidak, maksudnya ini apa ya, makhluk seperti itu tidak pernah digambarkan dalam Alkitab. Jadi kita jangan mengajukan seperti itu. Alangkah bagusnya bertanya saja, ya, bertanya dalam artian gini. Oh, oke, di Kisah Matius menggambarkan ketika apa tuh terjadinya peristiwa penyaliban, apa tuh kubur-kubur orang-orang kudus terbuka dan apa tuh mereka bangkit kembali. Nah itu tidak menyebutkan kata zombie loh. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, standar ganda, Yosefus. Nah, saya mau tanya tadi, yang bilang standar ganda itu siapa? Coba, saya mau tahu standar ganda yang Anda maksud seperti itu apa? Coba, yang bilang standar ganda tadi. Ya gini bang, nih saya jelasin nih bang ya. Karena gini bang. Tadi kan bukan apa? Ada tadi yang bilang saya yang ngomong Bang Vincent. Coba, standar ganda seperti apa? Jelaskan coba. Oke, santai. Gini Bang Vincent. Tadi kan yang dirujuk-rujuk itu kan sebagai bukti pembenaran adalah Josephus Flavius. Iya kan? Tadi Bang Vincent dengerin dari awal nggak, saya mau nanya? Dari awal. Saya cuma dengar pas oke, makanya saya jelasin dulu dari awal, udah biar Bang Vincent tahu gitu, biar Bang Vincent ngerti. Jadi gini, tadi ya catatan Josephus Flavius itu dibawa-bawa untuk mengatakan bahwa Alkitab itu benar, gitu kan? Apa yang tertulis dalam Alkitab itu fakta sejarah. Lalu yang dirujuk buat bahan komparasi yaitu Josephus Flavius. Nah, berdasarkan bukunya dari Josephus Flavius, catatan sejarahnya yang saya punya dalam bentuk digital ya, Josephus Flavius tidak menceritakan bahwa adanya gempa bumi setelah Yesus disalib, dan juga nggak ada berita orang-orang kudus bangkit lalu masuk Yerusalem. Dan yang ketiga, nggak ada juga kesaksian bahwa Yesus naik ke sorga. 3 loh bang yang nggak ada bang, gitu loh. Nah, jadi kalau misalkan mau mengatakan pembenaran menggunakan catatan Josephus Flavius, pada faktanya Josephus Flavius mencatat berbeda dengan Bible. Berbeda dalam hal apa? Bilang dulu. Ya kan udah diterangkan tadi. Itu tadi. Ada 3 itu tadi. Makanya begini cara argumennya seperti ini loh. Jadi ini yang kayak gini, yang kayak misleading, argumennya salah-salah semua. Dan sekarang benar gini. Ya salah kata Bang Vincent. Ya makanya gue jelaskan. Jadi coba jangan kejang-kejang dulu. Saya jelaskan dulu. Yang kejang-kejang siapa Bang Vincent? Astagfirullah. Saya jelaskan dulu ini. Mana mungkin saya kejang-kejang gitu loh, orang data di depan mata gini. Santai aja More, biar dia jelasin. Kita pengen ngomong Bang Vincent, silakan. Standar ganda itu seperti ini. Ketika di dalam catatan Josephus itu ada yang kita ambil dan ada yang kita tolak, itu standar ganda namanya. Tetapi yang itu, pahami standar ganda itu ya. Jadi jangan dicampur-campurin istilah yang tidak masuk akal, tidak nyambung sama sekali. Itu standar ganda namanya. Mengambil salah satu dan membuang salah satu. Tapi sumber yang sama, itu standar ganda. Seperti yang dilakukan oleh para polemikus Muslim ketika mengambil kutip-kutip ayat Alkitab. Nah itu standar ganda. Nah, yang dipakai oleh para apologis Kristen ketika ingin mengkaitkan tentang sejarah dalam peristiwa penyalibannya itu tadi hanya peristiwa penyalibannya saja, dengan kata lain bahwa di luar Alkitab ada catatan yang menceritakan kisah penyaliban. Nah itu yang dimaksud. Jadi yang diambil itu catatan di luar Alkitab yang menceritakan tentang peristiwa penyaliban. Nah, itu jadi bukan standar ganda itu. Standar ganda kalau ada yang diambil dan ada yang tidak diambil. Jadi berargumen yang bagus-bagus dikit. Itu. Oke, saya bantah ya. Udah selesai Bang Vincent, udah selesai. Udah selesai saya tanggapin. Oke. Jadi gini ya, Bang Vincent juga standar ganda tapi dengan objek terbalik ya. Jadi gini, ketika ada catatan yang mirip dengan Bible ya,
Disanjung-sanjung nih catatan Josephus Flavius tuh. Josephus Flavius aja mencatat sama sejalan dengan Alkitab. Pas giliran Josephus Flavius nggak mencatat ada kejadian gempa, ada kejadian orang Kudus bangkit dan masuk ke Yerusalem, lalu nggak ada catatan juga Yesus terbang take off dari Bukit Zaitun menuju sorga. Mendadak ini nggak mau dipakai catatan historis, karena kenapa? Nggak sesuai dengan Alkitab. Itu standar ganda namanya, Bang. Kalau mau abang komparasi seperti klaim-klaimnya tadi saudara Kristen, ambillah ini semua gitu loh. Pada nyatanya orang-orang Yahudi dalam mencatat sejarah itu lebih condong ke fenomenologis, Bang. Itu dikatakan oleh Profesor Casey, dia pakar keyahudian dari Oxford University. Kalau abang pernah baca bukunya, gitu loh. Nah, kalau memang iya hal itu terjadi, itu gempa kejadian beneran ya, Josephus Flavius sebagai pencatat sejarawan Yahudi pasti mencatat itu, Bang. Gitu loh. Apa yang saya bicarakan ini nggak tabrakan dengan kaidah dan culture tradisi orang-orang Yahudi dalam mencatat sejarah. Gitu loh. Silakan dibantah. Nah, jadi balik lagi. Makanya ini yang kayak nggak konek ya. Saya bilang standar ganda itu kalau gini, di dalam catatan Josephus itu ketika di dalam peristiwa sejarah udah Bang, abang lama saya bukain kamus filsafat biar abang ngerti logika. Enggak abang ngaco penjelasan standar gandanya. Bentar, gini Bung Vicensius, kita bisa on kamus saja. Kita bisa on kamus saja. Saya dengar. Oke, apa yang saya bicarakan? Silakan. Makanya bagus. Nah, ini pemaksaan kehendak. Saya bilang tadi gini, akan berbeda kalau misalkan di satu sisi Yosef ada catatan Yosef yang kita ambil dan tidak kita ambil. Nah, itu standar ganda. Sedangkan yang Anda paksakan ini, Anda seolah-olah mau bilang bahwa kalau tidak ditulis oleh Josephus maka tidak terjadi. Lah, itu dasarnya dari mana? Kalau tidak gini aja. Kita based on kamus saja. Kamu interpretasi based on kamus. Diam dulu. Bagaimana ini? Diam dulu. Kalau mau dengerin orang juga. Ganti-gantian kita. Itu standar ganda namanya. Kalau ada yang diambil dan tidak diambil dari sumber yang sama. Bukan maksakan bahwa harus tertulis pasti. Dasarmu dari mana? Gitu loh. Jadi berargumen itu yang bagus-bagus dikit. Berargumen itu tidak asal-asalan nyeletuk kita. Kecuali Josephus menceritakan hal yang berbeda dari Alkitab. Menceritakan ya. Bukan tidak diceritakan. Pahami itu bedanya. Di Josephus itu tidak diceritakan. Bukan berarti tidak terjadi. Lain hanya kalau dia menceritakan namun tidak kita akui. Itu standar ganda. Tapi yang dipakai di sini kita akui. Karena di dalam Josephus ada memang kisah tentang penyaliban Yesus. Dan tidak menceritakan kisah yang lain bukan berarti tidak terjadi. Oh, enggak ini. Jangan sampai diulang lagi argumennya. Udah, gini aja. Udah selesai. Kita berdasarkan kamus filsafat aja. Ada yang mungkin bisa menunjukkan seperti apa itu maksudnya. Ya. Mau pakai kamus filsafat apa KBBI nih? Ini sama soalnya definisinya nih. Dua-duanya gini. Dua-duanya aja, biar masalahnya iya. Bang Vincent ini sama kayak Kristen lainnya, kalau dalam berbahasa tuh punya definisi sendiri. Jadi repot. Biasakanlah, jangan memperkosa bahasa gitu loh hanya demi keimanan. Sampaikan argumen. Saya nggak berani. Mandate. Mau kujelaskan lagi apa itu Tom? Jadi kalau argumen saja, jangan nyerang pribadi. Saya bisa menyerang pribadi juga. Oke, saya akan jelaskan dulu karena abang sudah framing saya duluan. Tadi saya dibilang nyerang pribadi. Lalu kalau ada reporter membicarakan ada berita orang maling ayam, lalu dia nyerang pribadinya si maling ayam gitu. Sempit lagi logikamu, Bang. Nggak konek lagi Anda ini. Ketika Anda bukan mengeluarkan argumen, tetapi bilang ayo Anda, saya jabanin kamu kalau mau muter-muter kata-kata, saya jabanin. Saya mau fire nih, saya jabanin kalau kamu mau muter-muter kata. Vincent, diam dulu Vincent, biar ditunjukkan dari kamus, baik kamus KBBI maupun filsafat. Monggo ya, monggo, silakan. Ini di dalam kamus KBBI ya, standar ganda itu yakni apa? Yakni ukuran yang dipakai sebagai patokan sesuatu yang bersifatnya mendua, gitu loh. Ya. Terus nggak ada definisi baik itu dibalik ataupun maupun terbalik, gitu loh. Jadi kalau abang mau pakai standarnya menyamakan dengan catatan Josephus Flavius, ketika Josephus Flavius sudah mencatat, oke, anggaplah Josephus Flavius
tidak mencatat itu bukan berarti tidak terjadi. Sekarang pertanyaan saya satu, Bang Vincent. Bang Vincent bisa tunjukkan catatan seorang sejarawan yang menceritakan di luar Bible ya, di luar Bible yang menceritakan ketika Yesus disalib ada gempa. Sok, ya, saya berani kasih 10 juta cash hari ini juga kalau ada catatan itu. Ya terus yang Anda buktikan itu, yang Anda buktikan. Gini Bang sekarang Vincent. sejarawan Coba saya luruskan dulu. Bentar Bang, bentar dulu Bang. Saya yang meluruskan Bang. Bentar dulu Bang. Ya, jadi gini. Bang Vincent yang nggak paham ternyata dalam berpikir analisis itu Bang Vincent yang nggak paham ternyata di sini. Sekarang gini ya. Bang Vincent, sebentar Bang Vincent. Ya, oke deh, Bang Vincent setengah jam ngomong dulu deh, saya tanggapin sekalian. Silakan. Ini dijelasin, Vincent. Ya. Maksud More itu gini, Vincent. Bentar Vincent, kalau ada orang bicara, Anda didengerin, jangan ikut ngomong, biar nggak kredit nanti. Ya. Maksud saya kalau argumen saja, jangan at home. Saya bisa sekali at home, lo gampang sekali malah. Tapi gini, kalau argumen aja, sampaikan argumenmu, tidak usah bilang, nggak paham kamu. Oh, nggak gitu caranya orang argumen, bos. Saya bisa begitu juga. Kamu juga Vincent, dengar Vincent. Kamu dari tadi juga bilang kita semua nggak paham loh. Berarti kamu ad hominem juga. Ayo kita pakai standar yang sama. Saya ikutin akalan kamu. Ayo. Udah gini, akalan kamu. Bentar gini, fokus. Maksudnya gini. Bentar Vincent. Vincent diam dulu. Vincent diam dulu. Maksudnya gini, maksud Nore. Kalau Anda membantah, berarti Anda harus bisa tunjukkan di mana ada fakta sejarah selain di Bible yang mengatakan bahwa pada saat itu ada kejadian gempa bumi dan mayat bangkit. Di mana? Iya, Anda bisa tunjukkan nggak? Iya, tidak ada memang fakta sejarah gitu. Tidak ada. Ya sudah, diam kalau tidak ada. Selesai, clear. Kalau tidak ada, diam. Udah diam. Yang lain silakan. Silakan yang lain. Berarti bilang nggak ada dari awal, gampang kok. Kenapa? Amat. Ya kan ada fakta sejarahnya. Loh, yang Anda membuktikan apa? Kan nggak jelas sekali argumennya orangnya. Ya itu yang kita buktikan. Dia nggak ngerti lagi kan? Yang nggak ngerti Anda dia kelihatannya, bukan Anda kita. kelihatannya agak, aduh parah ini. Jadi gini lah. Jelaskan ini cara argumennya biar kalian ada pencerahan dikit. Cara argumennya seperti ini loh. Jangan ad hominem, jangan ad hominem. Katanya ad hominem nggak boleh, tapi kamu nyerocos ad hominem. Minta maaf dulu ya. Minta maaf dulu. Oke, minta maaf. Oke. Jadi gini, kalau mau berargumen, kalau mau berargumen seperti ini, kalau sampean menemukan fakta sejarah yang menceritakan kebalikan dari apa yang dikisahkan oleh Alkitab, nah itu baru benar. Tetapi selama Anda tidak menemukan fakta atau catatan sejarah yang bercerita sebaliknya, maka argumen Anda semua itu kosong. Nah, jadi jangan bilang bahwa ketika catatan sejarah tidak menceritakan, itu berarti tidak terjadi. Nah itu loh, pokoknya di situ. Bung, di sini tuh debat akademis, Bung. Ya, bukan debat warung kopi. Jadi Anda harus paham gitu loh. Kita bicaranya di sini fakta sejarah. Hanya kalau ada enggak, kalau gitu gini, loh. kalau enggak gini Bang Ben. Ya. Gini Bang Ben. Tadi kan Vincent kan punya pemikiran seperti itu Bang Vincent. Coba itu yang dia pikirkan gitu itu rujukannya tuh dari ahli mana coba? Kasih referensinya aja. Yang caranya metodenya berpendapat kayak tadi itu siapa yang mendukung itu? Itu aja dulu diuntuk dari sana. Dari metode berpikir Anda yang seperti itu rujukannya dari seorang filsuf mana itu? Filosof mana, teori dan metodologi seperti apa itu? Kok ada yang seperti itu? Kita juga bingung soalnya, baru nemu metodologi yang seperti ini. Kok mengakal-ngakal lagi yang ini pertanyaannya? Memang lah bukan ngakal-ngakalin ya, memang kamu nggak ngerti. Kita runtuh, maksud saya gini. Kita runtuh dari pola berpikir Anda, Bung. Kita ini sedang mengikuti pola berpikir Anda. Tapi saya senang Bang Vincent ini bisa bikin asam lambung saya turun ini. Aduh, kepala saya pusing, More. Coba dengar, coba dengar dulu. Yang bilang saya nggak ngerti, coba diam dulu. Coba minta maaf dulu sama dengar. Ayo. Oke, tadi kan Bang Vincent. Beda. Silakan Bang Ben. Saya jelasin lagi. Saya luruskan lagi. Dia diam, Vincent. Jadi ketika Anda membawa sebuah klaim, maka itu harus didukung sebuah fakta sejarah. Ketika Anda tidak mampu menunjukkan sebuah data fakta sejarah, yaitu kan klaim dogma Anda, gitu loh. Itu klaim dogma Anda, maka Anda harus didukung oleh fakta sejarah. Ketika Anda tidak mampu
menunjukkan fakta sejarah yang mendukung klaim tersebut, maka itu hanya sebatas dogma, tidak akademis. Sampai sini paham nggak? Bisa dimengerti nggak? Oke, ya udah bagus. Oke. Enggak, sudah kan? Saya tanya Anda, sudah ngomongnya. Sudah kan? Oke, gini. Tapi Anda paham berarti kan tadi yang saya bilang? Itu tidak lebih sulit dari teori Einstein, gampang sekali itu. Nah, sekarang gini, saya bilang begini tuh. Yang buat klaim itu kan Anda gini loh. Yang bilang gini, seolah-olah kalau tidak ditulis oleh, tidak terdapat dalam catatan sejarah, maka tidak terjadi kan? Makanya saya bilang gini loh, itu argumen Anda bisa benar kalau ada catatan sejarah yang menceritakan sebaliknya. Selama ini, pahami sekali, pahami lagi nih, selama tidak ada catatan sejarah yang menceritakan kisah sebaliknya, selama tidak ada, ya bukan berarti itu tidak terjadi. Nah, makanya gini loh, makanya ketika Anda bilang, di mana catatan sejarah menceritakan orang mati hidup lagi, apa segala macam gempa bumi, lah, kalau misalkan tidak ada catatan sejarah, apakah itu berarti tidak pernah terjadi? Tidak begitu pola pikirnya. Karena apa? Karena tidak sabar, dengar dulu. Punya dua putih satu mulut, dia harus banyak mendengar. Karena di dalam Kekristenan kan sudah ada catatan duluan ini di dalam Alkitab. Itu berarti apa? Kami sudah punya dasar yang pertama. Selama Anda tidak membawa dasar yang sebaliknya, itu berarti argumen Anda kosong. Begitu. Saya ikuti logika Anda ya. Saya ikuti logika Anda. Ketika ada sebuah berita, si A mencuri, terus Anda mengatakan, oh si A nggak mencuri, karena tidak ada berita yang mengatakan si A tidak mencuri. Nah ini kan logika terbalik namanya. Logika falasi ini namanya ini, Bung. Iya benar, logika falasi. Itu logika falasi itu namanya. Iya, Anda jangan bermain logika dengan kita, gitu loh. Hati-hati, logika falasi itu, hati-hati, Bung. Bang Ben ya, kita tanya sama ahli sejarah aja nih. Saya bukakan website ya. Bentar Bang Vincent jangan ngomongin sejarah pakai iman lah. Saya males dengernya, jangan ngomongin sejarah pakai iman. Bentar. Bentar. Saya tanya, Bang Vincent ahli sejarah bukan? Saya tanya, Bang Vincent ahli sejarah bukan? Saya tanya sekali lagi, Bang Vincent ahli sejarah bukan? Kalau Bang Vincent bukan ahli sejarah, Bang Vincent nggak perlu bikin teori tentang sejarah. Begini loh. Nih, kita pakai referensi aja, referensi baku. Referensi baku. Silakan. Udah stop dulu. Kita pakai referensi. Sabar loh. Dengar dulu, Abang nggak usah panik, Abang. Abang tadi udah banyak ngomong. Sekarang giliran gantian kita ngomong. Vincent. Panik kan? Kalau telinga dua. Vincent ada telinga dua dipakai ya untuk mendengarkan. Jadi tolong gantian. Ini mau ditunjukkan referensi bakunya. Silakan. Abraham tadi sudah ngomong, saya tanggapi poinnya dulu. Jadi jangan dulu. Tadi kan sudah ada poin tadi itu poin analogi. Saya jelaskan dulu sesatnya di mana. Bang Vincent ini kebiasaan cuma doyan ngomong doang, nunjukin fakta, takut. Udah, males saya. Astaga. Saya nggak takut loh. Tadi Abraham sudah bilang poinnya tadi kan tentang analogi pencuri. Saya jelaskan dulu sesatnya di mana, baru Anda tanggapi itu. Silakan. Masalah data gampang aja. Jadi gini loh, sesatnya itu tentang analogi pencuri. Gini loh, Anda bisa mengklaim seseorang pencuri kan sudah punya bukti itu. Ya kan? Halo. Jadi itu anda tidak bisa pakai itu. Makanya saya bilang argumen itu argumen sesat namanya. Tidak apple to apple dengan apa yang saya bilang. Nah, balik lagi. Jadi ya pelajari lagi lah tentang logical fallacy. Ya. Nah, sekarang apa datanya? Selesai. Oke ya. Nah, ini Bang, dengarkan baik-baik nih Bang ya. Apa yang dimaksud sebuah fakta sejarah gitu kan? Satu peristiwa yang sebenarnya, yang situasinya tercatat oleh beberapa ahli sejarah. Nah, jadi harus ada kesamaan catatan, Bang. Ya. Oke? Yang kedua, kejadian terekam oleh beberapa catatan sejarawan yang meneliti di dalam objek yang sama. Nah, sekarang pertanyaan saya satu. Selain dari orang-orang yang ada di dalam Biblos, siapa sejarawan yang menceritakan ketika Yesus habis disalib ada gempa bumi? Satu aja tunjukin saya. Silakan Bang. Ini fokus ke gempa buminya. Iya, fokus ke gempa buminya. Siapa yang mencatat itu? Sejarawan di luar Bible. Dengar baik-baik. Abang nih kalau ngomong kalau jawab orang itu gini gitu loh. Belum paham pertanyaan udah oke, nyerocos terus gitu loh. Tapi nggak nyentuh gitu loh. Ini barang nggak masuk dari yang kita tanya gitu loh. Ternyata argumennya cuma itu aja ternyata loh, aneh.
at home lagi. Gitu. Enggak, abang barusan sudah gagal gitu loh. Dengar saya baik-baik. Gini deh, simple. Bang Vincent bisa nggak menunjukkan data sejarah di luar Bible yang menceritakan Yesus habis disalib ada gempa bumi? Bisa nggak? Sudah, satu aja. Nggak usah minta 10, satu aja. Silakan sebut. Sejarawan siapa dan apa nama catatannya? Monggo. Fokusnya gempa bumi kan? Ya, Iya, silakan Bang Vincent. Iya. Sejarawan siapa yang mencatat itu? Itu Bapak bertanya. Saya bilang catat, ya. Cuma gini, yang saya bilang itu sejarawan, yang saya minta catatan sejarawan, ahli sejarah. Ya bukan ahli teologis, ahli sejarah. Enggak, biar parameternya jelas dulu. Abang, enggak gini loh. Bang Vincent itu kalau ditetapkan parameter takut gitu loh, karena takut nggak bisa asumsi di kemudian hari. Itu masalahnya. Anda terlalu banyak merocos sih, coba diam dulu. Bagaimana caranya orang mau jawab kalau Anda terlalu merocos di situ? Sudah sejauh Iya, silakan tunjukkan data fakta sejarahnya. Silakan. Oke, saya jawab ya. Nah, jawabnya tidak. Sampai saat ini saya belum pernah menemukan catatan sejarah yang menceritakan ada gempa bumi setelah Yesus disalib. Oke, terima kasih. Berarti kita bisa simpulkan, ya, menurut keterangan apa yang disimpulkan fakta sejarah, keterangan dalam Bible tidak bisa dikatakan itu adalah fakta sejarah. Selesai. Masih dongeng. Sudah kan? Nggak, sudah kan? Sudah. Iya, sudah. Terbukti bukan fakta sejarah. Izin ngomong boleh? Silakan. Saya tangkap dulu tadi. Vincent, silakan Vincent. Jadi gini, makanya tadi saya bilang tadi dari awal apa? Yang dipakai kekristenan ketika argumennya catatannya Yosifus itu adalah tentang peristiwa penyaliban. Ya kan, itu saja maksudnya, karena itu peristiwa sentralnya iman kekristenan. Nah, tentang terkait gempa bumi atau sebaliknya, ya kalau misalkan tidak ada catatan sejarah, ya kan, bukan berarti tidak terjadi ya. Bukan berarti tidak terjadi. Nah itu loh, jadi sebelum masuk ke asumsi dongeng, nah itu kalau mau dibalik ke kitabnya Bentar, gini Bung, kita tadi kesimpulannya kan udah jelas ya, Anda nggak bisa menunjukkan data fakta sejarah, maka kesimpulannya itu bukan fakta sejarah gitu loh, itu hanya iman doktrin gitu loh. Gitu loh. Jadi kalau orang ngomong, jangan ngerotos orang ngomong lagi, jangan ngerotos ngomong juga, biar orang dengar, biar kalian dengar juga. Iya, silakan, Anda ngomong sampai kelar, silakan. Ya, silakan. So, nanti saya tunjukin lagi apa itu fakta sejarah nanti, gampang. Udah selesai. Udah selesai belum? Oke, jadi jangan dipintir lagi nih ya. Fakta sejarah ialah belum yang ngomong. Belum ngomong dulu 1 jam. So, dasarnya sudah sampai opinam aja. Nah, argumen Anda akan mentah kecuali Anda menemukan bukti sebaliknya. Itu loh poinnya. Itu. Oke, udah selesai. Oke, silakan More, silakan. Oke, saya bacain lagi ya ini. Aduh. Apa yang dimaksud dengan sejarah ya? Ini dari jurusan antropologi dari UI ini. Apa yang dimaksud dengan fakta sejarah? Fakta sejarah ialah peristiwa yang diyakini sebenarnya terjadi berdasarkan situasi ketika terjadinya peristiwa itu, kejadian yang terekam berdasarkan catatan-catatan para sejarawan yang lebih dari 1 dokumen, gitu loh. Nah, pertanyaan saya makanya satu ke Bang Vincent, gitu loh. Ada nggak yang menceritakan, ya, karena di dalam yang disebut fakta sejarah itu harus ada dokumen lebih dari 1 yang sama ceritanya, maka bisa disebut itu fakta sejarah. Bukan kata saya loh ini. Makanya jangan pernah ngomongin ilmiah pakai iman, Bang, nggak nyambung nantinya jadinya, gitu loh. Nah, sekarang saya minta, ada nggak catatan sejarawan di luar Bible yang mengatakan ketika Yesus habis disalib ada gempa bumi? Kalau nggak ada tuh gempa bumi, berarti klasifikasi dongeng, Bang. Berdasarkan parameter para ahli sejarah, apa itu fakta sejarah? Ini kata fakta sejarah, bukan kata orang yang cuma modal iman, ya. Silakan ditanggapi. Nah, begini loh. Makanya ini yang saya bilang kan, cara berpikir sesat. Kenapa? Mencoba menghubungkan
dua peristiwa yang tidak diceritakan seolah-olah jadi satu. Aduh. Lah. Coba dengar orang ngomong, Bos. Jadi biar Saya enggak Yang akademis itu loh, akademis. Jangan asumsi terus. pakai referensi bang lah. Kalau bang gini bang Vincent lah. Saya capek Bang Vincent gini aja. Abang Vincent tunjuk gini. Bentar dulu bang. Belum selesai data tongolin dulu baru ngomong. Udah gitu aja. Saya malas kalau nggak pakai data saya. Coba diam dulu. Saya nggak biasa diskusi ala warung kopi yang recehan. Tunjukin data dulu baru ngomong. Gitu loh. Coba diam dulu, diam. Sudah bisa diam kan? Diam. Gini loh. Ya, makanya saya bilang tadi, kan sudah ada catatan sejarah nih, peristiwa penyaliban. Nah, berarti yang kami tekankan adalah peristiwa penyaliban yang terjadi. Nah, karena Anda Maaf Bang Vincent, di sini nggak tanya penyaliban tentang gempa bumi, tanya mayat. Itu yang ditanyain. Jangan ad hominem Aku ini sama kau harus ngomong pakai bahasa apa agar kau mengerti. dengar dulu, makanya dengar. Ini kemampuan. Dengar ya. Makanya itu loh, Bos, saudara semua, dengarkan orang selesai ngomong baru Anda bicara. Karena Anda tidak menangkap apa yang saya sampaikan. Nah, silakan. Dari tadi kan Anda bisa dengerin lama kali. Lebih banyak mendengar dibanding bicara. Nah, yang mau Anda lakukan gini, kalau misalkan tidak terjadi gempa bumi, kan Anda mau hubungkan antara Josephus Flavius tidak menciptakan desa gempa bumi setelah penyaliban. Nah, yang ingin seolah-olah gini, seolah-olah ketika tidak ada catatan gempa bumi di catatan Josephus, maka peristiwa penyaliban tidak ada. Nah, itu yang saya tangkap ya. Anda negative thinking namanya. Saya nggak bicara itu framing namanya. Itu framing namanya. Anda fitnah berarti. Kejauhan Anda mikirnya kejauhan. Kita sini cuma modal negative thinking. Anda ini strawman kalau saya mau ngomong. Jadi apa? Anda memperkirakan menurut perkiraan Anda sendiri lalu diserangkan ke orang. Itu strawman namanya, dan itu nggak beradab dan nggak beretika. Gitu. Anda yang diam dulu. Anda sudah menyalahi etika dialog kalau gitu caranya, gitu loh. Enggak, masalah gini loh. Anda bernalar sendiri, Anda berpikir sendiri, pikiran Anda dilemparkan ke orang. Itu strawman namanya, tidak akademis ya kayak gitu. Coba diam dulu. Ini manusia kok nggak bisa diam loh. Coba diam dulu. Kamu masalahnya strawman sama saya. Saya punya hak jawab untuk menjawab strawman-nya kamu kepada saya. Saya belum selesai. Makanya saya tidak mempermasalahkan penyaliban itu. Dengarkan saya baik-baik. Vincent, dengarkan saya baik-baik. Saya benar sama Anda. Dengarkan saya ya. Vincent, dengarkan saya. Enggak, masalahnya ini orang ngaco ini mikirnya, nggak sesuai apa yang kita persoalkan. Gitu loh. Saya selesai dulu. Enggak, kamu sudah salah. Kamu mempersoalkan yang nggak kita persoalkan. Gitu loh. Ketika kamu menjawab persoalan yang kita tidak persoalkan, itu bodoh namanya, saya katakan. Tapi Anda melakukan itu dengan strawman. Anda membuat manusia jerami dan membuang manusia jerami itu kepada kita. Itu strawman namanya. Vincent, bentar. More. Tahan komentar semua. Vincent, tahan komentar. Ane bilang tahan komentar. Dengar nggak itu telinga? Jadi gini, yang ditanyakan itu, bentar. Yang ditanyakan itu, tahan komentar. Yang ditanyakan dari tadi itu bukan penyaliban, tapi gempa bumi dan bangkitnya mayat-mayat yang tadinya yang mayat hidup itu, yang kau bilang orang suci itu yang ditanyakan. Jangan framing ke penyaliban. Lah terus ngapain Anda framing ke penyaliban? Jauhan itu. Tidak ada yang framing. Makanya dengar komentar orang penuh baru Anda komen. Ngomong penyaliban lah. Ya manusia penyaliban. Mana sih? Manusia ini. Silakan dengar ya. Saya belum selesai. Kemampuan dia tangkap Anda semua rendah semua loh. Makanya dengar orang ngomong selesai. Anda sudah framing lagi aja. Itu ad hominem, Vincent. Anda nggak mau di ad hominem, tapi Anda ad hominem framing kita, strawman kita. Itu namanya apa? Begitu kah ajaran kasihnya Katolik? Gitu kah? Gitu loh. Kita belum bisa dicari, dengar dulu. Seperti itu kah ajaran Katolik? Gitu. Seperti itu kah ajaran Katolik dalam berdiskusi? Kamu ngomong, kamu ad hominem, kamu sendiri melakukan ad hominem berapa kali? Saya sudah hitung 21 kali kamu ad hominem. Bisa dibuka reply-nya lagi. Bisa diam enggak? Aku boleh ngomong Bang Vensus? Boleh? Satu kali dulu. Satu jangan dulu.
selesaikan dulu. Gini. Oke, silakan. Anda ngomong sampai puas, Vincent, silakan. Yang lain tolong diam dulu. Makanya saya bilang kan, kalau diskusi itu usahakan argumen yang kita Poin, nggak usah dominem, poin. Tapi ini manusia kok bisa diam tidak kau tuh? Orang mau ngomong kok potong terus. Moderator di sini, paham nggak? Anda moderator di sini. Aduh, ini diatur susah amat sih. Ya udah langsung poinnya gimana? Aduh. Makanya bos, saya bilang ini saya ulangi dari awal. Kalau argumen itu jangan provokatif, biar kita nggak makin kayak gini kan. Kayak gini kan gak enak toh. Saya juga gak enak sekali seperti ini. Nah, gitu dia. Jadi oke, argumen biasa aja. Tidak usah ada nada-nada etom segala macam. Kalau misalkan saya etom, saya minta maaf. Dan saya harap Anda juga kalau etom minta maaf. Jangan giliran saya aja mau berat sebelah. Sudah ad hominem lagi aja. Ini ada unsur ad hominem yang kamu ngomong. Aduh, 22 kali Vincent ad hominem saya catat. Yang lainnya tolong sabar. Ya langsung poin aja Vincent, langsung poin gitu loh. Biar enak. Ya sudah. Diam ya. Sudah diam ya. Oke. Nah, saya bilang tadi kan yang saya tangkap, kalau misalkan yang saya tangkap salah, oke, berarti saya salah. Yang saya tangkap ketika Anda mengkaitkan antara peristiwa penyaliban dan gempa bumi, seolah-olah kalau misalkan gempa bumi ini ya, seolah-olah, berarti kalau misalkan saya salah, berarti saya salah. Seolah-olah kalau misalkan peristiwa gempa buminya dan dan mayat-mayat manusia yang bangkit dari kuburnya itu tidak terdapat dalam catatan sejarah di luar Alkitab, berarti maka peristiwa ke belakangnya itu salah semua. Itu yang saya tangkap ya. Nah, kalau misalkan itu salah, berarti saya salah. Nah, padahal poin yang ingin disampaikan oleh sebagian besar para apologis Kristen adalah fokus ke peristiwa penyalibannya saja. Nah, itu karena itulah yang menyangkut misteri iman kekristenan. Nah, begitu. Dan kalau catatan harus diakui memang saya belum pernah menemukan catatan sejarah yang menceritakan tentang terjadi gempa bumi atau adanya manusia yang bangkit dari kubur pada saat peristiwa penyaliban. Nah, itu harus diakui. Saya ngaku ya, mungkin ada teman-teman Kristen yang lain pernah menemukan catatan sejarah yang menceritakan hal itu. Ya oke, itu bagus. Tapi kalau saya pribadi belum pernah. Nah, itu. Lanjut. Berarti clear ya, nggak sesuai dengan catatan, nggak ada bukti fakta sejarah ya, yang gempa bumi sama mayat bangkit ya. Oke, yang lain silakan. Biar aja Tante Susi, biar Ani yang moderatori, silakan. Silakan, More, silakan. Iya, masalahnya gini loh, seringkali nih Bang Vincent ini kalau saya amati, itu dia menyimpulkan kejauhan, sampai bahkan ngelewatin poin yang kita bicarakan, gitu loh. Kita nggak bicarakan di luar gempa, gitu loh. Nah, lalu dia ini kalau kata bahasanya dalam istilah Islam ya itu suuzon, gitu loh. Udah menyangkanya negatif thinking, oh bakal mengkritik ke sini, padahal enggak. Kita nggak bahas itu, gitu loh. Makanya gabrul semua, gitu loh. Yang tadi di ini, karena mikirnya kejauhan, kita nggak bahas titik itu. Yang kita bahas gempa bumi, sama orang-orang kudus bangkit masuk ke Yerusalem, itu yang kita bahas, gitu loh. Nah, itu sih yang perlu diperbaiki. Perlu diperbaiki gini Bang Vincent. Bang Vincent dalam berdiskusi jangan biasakan strawman. Bang Vincent menarasikan sesuatu yang kita sebenarnya nggak ke situ ngobrolannya, tapi menarasikan agar kita seolah-olah ngomonginnya sampai ke situ seperti yang Bang Vincent narasikan. Itu jahat sekali. Itu namanya strawman dan itu tidak dibenarkan dalam dialog akademis. Tidak beretika itu seperti itu. Gitu loh. Dan juga biasakan juga jangan standar ganda. Ketika Bang Vincent ngomong ya, jangan ad hominem. Bang Vincent 21 kali, bahkan yang terakhir tadi mau minta maaf 22 kali Bang Vincent melakukan ad hominem. Bisa diputar lagi reply-nya kalau saya salah hitung. Gitu loh. Gitu Bang Vincent. Dan saya pernah sering kali Bang Vincent seperti itu. Itu yang saya kadang suka agak males ngobrol sama Bang Vincent. Oke. Bukan cuma saya aja lah, semua lah kan. Setidaknya gini, kalau saya akui, saya minta maaf. Bagaimana kalau teman-teman sebaliknya, teman-teman di sini, adakah minta maafnya? Kayaknya nggak ada deh. Jadi gini, kita berdiskusi itu jangan sampai menggunakan argumen-argumen yang provokatif lah, yang sampaikan seperti itu. Jadi at home, promen itu sama tingkatnya, logikal valid semua. Saya pikir orang bilang sama tingkatannya itu.
red herring apa segala macam itu sama tingkatannya. Ya argumen-argumen seperti memang sudah ilmiah, tidak dipakai dalam ilmu perdebatan karena termasuk logical fallacy. Sudah hatam aku. Jadi ya udah. Oke, kalau misalkan saya headphone, stroming atau apapun itu, oke. Saya salah, saya minta maaf. Dan saya harap kalau misalkan teman-teman yang lain, Kita semua juga minta maaf di sini Bang Vincent, kalau mungkin ada kata-kata atau yang kita nggak berkenan, kita juga minta maaf. ya, maka seperti itu. Kalau diskusi kita ya udah, diskusi itu argumen saja yang dikeluarkan, argumen tapi tanpa ada yang kayak apa ya, argumen-argumen sifatnya provokatif jangan sampai ada lah, karena tidak bagus sekali didengar. Saya dengarnya dari bawah tuh kayak kok ada rasa-rasa aneh, makanya saya naik. Kalau misalnya argumennya pelit aja datar, maksudnya datar tapi ada poin yang ingin dicapai, itu enak loh ya. Tapi kalau sudah sampai ke bawa ke ranah-ranah yang tidak ada kaitannya, seolah-olah ada kaitannya, itu kan aduh, termasuk zombie apa segala macam ya. Ya itu kan jangan sampai seperti itulah. Nah itu maksud saya. Karena itu kan memancing diskusi seperti ini, memancing diskusi tidak sehat namanya. Yang ada apa? Yang ada lebih terkait. Saya lebih jelas. Saya tanggapin Bang Vincent. Oke, Saya tanggapin ya. Ketika Bang Vincent naik, itu Bang Vincent yang sudah memancing diskusi tidak sehat. Karena kenapa udah strawman duluan Bang Vincent. Ketika saya berusaha menjelaskan, Bang Vincent tidak paham yang kita permasalahkan. Lalu Bang Vincent fitnah kita dengan kata-kata, oh kamu ad hominem kepada saya. Padahal memang pada faktanya Bang Vincent itu yang sudah melakukan strawman duluan. Gitu loh. Jadi siapa yang bikin masalah ini duluan ketika Bang Vincent naik? Silakan dijawab. Gak perlu dalam forum ini, jawab aja dalam hati. Saya nggak mau mempermalukan Bang Vincent. Tidak apa-apa, saya tanggapi. Silakan. Nah, itu udah selesai itu masalah itu, ngapain